Udah nggak sabar lagi nih nungguin Kak Vina mendongeng. Silakan Kak Vina waktunya. Terima kasih Unidian. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Kak Vina. Hari ini Kak Vina ingin bercerita tentang seorang kakak bernama Kak Nilam dan juga adiknya bernama Banyu. Mereka senang sekali membaca buku. Buku apa ya kira-kira yang suka dibaca oleh Kak Nilam dan juga Banyu? Banyu senang sekali buku tentang binatang. Seperti biasanya, Banyu dibacakan buku oleh Kak Nilam. Mereka asyik membaca buku berdua. Ketika sedang asyik, ada yang datang dari arah kakinya Banyu. Kira-kira apa ya? Ada air yang masuk. Aku takut sekali ada air yang masuk. Air? Kak Nilam berkata, wah, itu banjir. Cepat, cepat, cepat. Banyu, kamu harus bersiap-siap untuk membantu kakak menyelamatkan buku-buku kita. Aku tidak pernah melihat air datang, datang, datang secepat ini dan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Aku biasanya kalau melihat air adanya di laut. Banyu hanya bisa terdiam. Aku mau menyelamatkan diriku di atas meja itu. Ya, aku akan menyelamatkan diriku, kakak. Aku mau berdiri di atas meja yang kering itu ya. Akhirnya Banyu berdiri di atas meja yang kering. Wah, ketika Banyu sedang bingung, wah, di sebelah sana ada apa itu yang bergerak-gerak? Banyu tiba-tiba cekukan. Kalau dia merasa cemas, cekukannya akan datang. Itu ada ubur-ubur, kakak. Ada ubur-ubur. Aku takut sekali dengan ubur-ubur. Pasti ubur-ubur mau menyengatku. Kakak tolong aku. Kak Nilam berkata, bukan. Itu bukan ubur-ubur, Banyu. Itu adalah kantung plastik. Oh, itu kantung plastik ya. Aku kira ubur-ubur mau menyengatku. Air semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan Banyu mendengar suara lagi. Kira-kira suara apa ya? Wah, ada suara apa itu? Suara kepiting. Wah, itu kepiting. Kepiting sepertinya mau mencapit aku. Kak Nilam, tolong. Aku dalam bahaya. Banyu, kamu tenang saja. Kak Nilam pun berkata, ini bukan kepiting, tapi ini adalah capitan ibu untuk masak di dapur. Oh iya ya, aku ingat itu biasanya untuk masak mie. Aku ambil pakai capitan itu. Aduh, aku semakin takut apinya Kanila. Air tetap makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kira-kira apa lagi yang datang ya? Sepertinya aku akan melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari tadi. Ada plastik. Wah! Itu aku melihat sesuatu, ada tentakel. Ada gurita yang mau mendekat denganku. Kak Nilam, tolong aku. Kak Nilam segera menenangkan Banyu. Kak Nilam berkata, Banyu, aku jadi ketawa gara-gara kamu. Itu bukannya gurita, tapi
itu adalah apa ya? Kamu tahu nggak yang untuk membersihkan sesuatu? Iya, itu adalah kain pel. Itu kain pel punya Pak RT, tapi kok bisa sampai sini ya? Banyu, kamu harus tetap tenang. Sementara kakak akan berusaha menyelamatkan yang ada di dekat sini. Baiklah, Kak. Cekukanku semakin sering, air pun semakin tinggi. Wah, kakak, kalau sekarang ini pasti aku benar-benar dalam bahaya. Aku melihat di situ ada sirip ikan giginya itu besar sekali. Ikan paus. Itu ikan paus kah? Kani Lampun segera menghampiri Banyu. Banyu, sini. Sekarang kamu bisa tenang karena kakak akan memegang tanganmu. Seperti ini. Kamu merasa lebih tenang? Iya, tapi aku juga takut. Aku masih cekukan. Aku takut, Kak. Tapi kakak aku baru tahu loh, Kak. Kalau banjir aku kira hanya air. Tapi ternyata tadi, Kak, banyak sekali sampah-sampah ya, Kak. Dan aku jadi terpikir, kemarin, beberapa hari yang lalu, aku membuang sampah plastik permen. Aku jadi merasa bersalah. Apakah ini karena aku jadinya banjir? Kak Nilam akhirnya hanya bisa tertawa. Kamu, Banyu, lucu sekali ya. Tidak, itu bukan karena kamu. Tetapi kita juga tetap harus menjaga lingkungan. Tadi baik atau tidak membuang sampah? Tidak sih, Kak. Iya, aku kan lupa. Akhirnya, Banyu sekarang bersama Kak Nilam. Dia tidak terlalu sering cegugan, tetapi masih. Kakak, dari tadi aku merasa ketakutan. Sekarang sepertinya aku mau istirahat, boleh ya, Kak? Banyu akhirnya beristirahat di pundaknya Kak Nilam. Dan tak tersadar, Banyu pun tertidur. Beberapa jam kemudian, air ternyata semakin surut, semakin surut, semakin surut, dan semakin surut. Sekarang tinggal semata kaki. Kami membangunkan Banyu yang sedang tertidur. Banyu, bangun, lihatlah, aku mau kasih kejutan. Kejutan apa, Kak? Apakah masih banjir? Lihatlah. Oh iya, sekarang hanya tinggal satu mata kaki ya, Kak. Alhamdulillah, aku sekarang bolehkah bermain air dalam rumah ini? Akhirnya Banyu dan juga kakak bermain air di dalam rumah, sisa-sisa dari air banjir. Dan mereka pun langsung nyebur. Mereka langsung menyebur di dalam air banjir. Wah, ternyata seru sekali. Kakak, kalau ini benar-benar sudah selesai banjirnya, aku akan menjadi penyelamat kebersihan. Teng, 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 teng. Penyelamat kebersihan. Dan kalau buang sampah, aku punya lagunya, tahu, Kak? Kalau ketemu sampah, diambil, dibuangnya kemana? Ke tempat sampah. Kalau ketemu sampah, diambil, dibuangnya kemana? Ke tempat sampah. Itulah cerita dari Kavina yang berjudul Saat Banjir Datang. Pengarangnya yaitu Witaru Emi, ilustratornya Poppy Rahayu, dan dari Let's Read Foundation. Terima kasih semuanya.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Keren Kak Vina, Masya Allah. Terima kasih, Kita Uni. cerita banjir, tapi kita ngambilnya dari segi yang menyenangkan ya. Kadang-kadang Benar-benar. anak-anak itu bisa melihat sebuah cerita atau dongeng dari sudut pandang yang orang tua nggak bisa prediksi. They have fun with banjir tadi ya, menyenangkan sekali. Terima kasih Kak Vina. Semoga kami standby. Kadang-kadang ada teman-teman dari yang hadir juga bertanya tentang dongeng ini. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Vina. Baik teman-teman sekalian, tadi kita udah seru banget dengerin Kak Vina berdongeng. Masya Allah itu memang butuh rasa percaya diri yang tinggi banget tuh Kak Vina, biar ekspresinya cakep, ceritanya juga dapat. Kita lanjutkan ke acara utama kita, yakni membahas atau mengulik tentang hak cipta dan perjanjian penerbit. Izinkan saya untuk membacakan dulu kurikulum vitae dari host narasumber kita hari ini. Beliau adalah Mas Bambang Trimansyah atau biasa lebih dikenal di media sosial itu sebagai Mas Bambang Trim. Beliau seorang penulis, editor, dan konsultan. Berpengalaman di bidang kepenulisan ini dan penerbitan itu lebih dari 25 tahun. Beliau seperti saya di awal tadi saya bilang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang cipta dan undang-undang perbukuan. Jadi insya Allah tema yang hari ini kita angkat, beliau adalah narasumber yang tepat. Mas Bambang Trim ini punya area kepakaran di bidang manajemen penerbitan, gaya selingkung penerbitan, penyuntingan naskah, penerbitan buku, kemudian punya minat di penulisan akademisi, bisnis, anak, dan banyak lagi. Kalau ditanya soal karir profesionalnya, Masya Allah, ini mulai dari tahun 2000 sampai sekarang itu di industri penerbitan. Beliau pernah menjadi divisi Head of Publishing di Grafindo, kemudian pernah juga Direktur PT Grafindo Media Pramata, General Manager General Book PT 3 Serangkai, Pustaka Mandiri, dan saat ini adalah Direktur Institut Penulis Indonesia, sekaligus Direktur LSP Penulis dan Editor Profesional. Ini teman-teman kalau yang lagi senang membicarakan tentang buku pengayakan, kemudian buku non-fiksi, ataupun terkait sertifikasi, Mas Bambang Trim juga termasuk pakarnya di bidang ini. Kemudian beliau juga punya karir profesional di perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara sejak tahun 2016 ya Mas Bambang ya. Makanya saya bilang aktif di proses pembuatan undang-undang karena beliau sering menjadi narasumber praktisi di legislatif. Background beliau adalah pendidikan dari Universitas Pajajaran dan sekarang ini juga bekerja sebagai profesinya juga trainer dan konsultan. Tercatat sebagai asesor kompetensi bidang penulisan penerbitan berlisensi dan mengisi banyak kegiatan kepenulisan. Alhamdulillah Mas Bambang Trim bersedia meluangkan waktu hari ini di tengah padat jadwal beliau. Masya Allah, saya ngikutin kelasnya berapa kali ya Mas Bambang ya, pengen hitung. Dan beliau ini sangat padat dan hari ini kami persilakan Mas Bambang Trim untuk memulai sharing kalindianya dan teman-teman sekalian mohon konsentrasi atau fokus pada materi karena benar-benar menarik. Saya udah dapat contekannya sebelumnya. Silakan Mas Bambang Trim, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Unidian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Forum Penulis Bacaan Anak. Sudah lama tidak bersua ya. Saya juga udah lama tidak aktif di dalam grup FPBA, tapi tetap memantau, ada Mas Ali Muahir dan tetap bersentuhan dengan rekan-rekan penulis bacaan anak. Pada siang ini saya diminta untuk berbagi tentang haki serta perjanjian penerbitan,
Sebenarnya saya bukan ahli hukum, kan ya, hanya ahli sastra, bukan ahli sastra juga, lulusan sastra Indonesia saja. Tapi ada banyak pengalaman berkecimpung. Tadi koreksi juga Unidian, saya nggak terlibat di Undang-Undang Hak Cipta. Oh, oke, maaf. Ya, saya hanya terlibat Ya. di Undang-Undang Sistem Perbukuan. Dan nanti saya cerita mengapa saya punya ketertarikan khusus terhadap hak ini. Saya izin berbagi salin dia atau share screen ya, teman-teman. Nanti kalau mau memerlukan materinya silakan hubungin panitia saja. Sudah terlihatkah? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah ada. Ini judulnya sangat Sunda sekali, mengulik ya. Mengulik itu bahasa Sunda. Ya karena memang FPBA ini dilahirkan oleh orang-orang Sunda saya kira. Ada Kang Iwo dan sebagainya ya. Mas Ali Mahir ya. Ya, mengulik tentang haki dan perjanjian penerbitan ini sebagai tema kita. Dan rekan-rekan saya sebelum tahun 2000, saya ingat sebelum Krismon ya pecah, saya itu sempat menghadiri satu acara yang diselenggarakan oleh ACCU UNESCO bersama Puskurbuk terkait dengan hak cipta internasional. Jadi hak cipta di Asia. Waktu itu pematerinya dari Jepang dan kita dibagi menjadi kelas-kelas. Nah, sejak itu saya memang sangat peduli untuk mendalami perihal hak cipta. Selain saya juga sebagai pelaku di penerbitan, saya juga penulis. Dan saya ada cerita beberapa kali bersengketa soal hak cipta ini ya, dengan beberapa penerbit. Jadi fenomenanya memang lucu kalau saya bilang. Bahkan saya sendiri yang paham saja dalam tanda petik bisa mendapatkan perjanjian yang kurang baik, apalagi teman-teman yang tidak paham. Nah, saya mulai dengan pertanyaan acara kita hari ini, webinar kita. Ya, seberapa tahu dan paham kakak-kakak semua ini tentang haki dan hak cipta ini? Ya, kalau kita lihat ada yang ya cuma 10% lah gitu kan. Ada juga 20%, ada juga lumayan ya, lumayan lah 50%. Ada yang yakin 70% dan ada yang di atas 90%. Ini kasusnya sama dengan ini pada udah sebagian pasti sudah menikah ya. Coba saya tanya, baca nggak undang-undang pernikahan? Pasti nggak baca. Saya sendiri juga nggak baca undang-undang pernikahan. Nah, tapi kalau ada kasus dengan hal yang terkait dengan hukum, maka kita akan merujuk kepada regulasi tertinggi di Indonesia yaitu undang-undang kan, gitu ya. Di atas undang-undang ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi dasar hukum tertinggi kita yaitu undang-undang. Di bawahnya ada PP kan, peraturan pemerintah. Undang-undang tanpa PP itu tidak akan berarti apa-apa. PP kemudian muncul di permen-permen, peraturan menteri. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi sekarang sudah ada kita beberapa kali berganti undang-undang hak cipta, mulai dari undang-undang zaman Belanda, kemudian diubah, kemudian undang-undang nomor 19, dan kemudian undang-undang nomor 28 tahun 2014. Itu undang-undang hak cipta yang sekarang kita pakai. Jadi saran saya awal teman-teman, kakak-kakak semua itu harus baca undang-undang ini ya. Nggak lama kok baca undang-undang ini dan pahami apa yang ada di dalam undang-undang tersebut. Nah sekarang tadi hak cipta ya. Sekarang undang-undang hak cipta. Tadi hak cipta apa yang kakak ketahui tentang hak cipta. Sekarang undang-undang hak cipta. Ya, itu apaan gitu kan? Ada yang mengatakan apaan? Baru dengar. Nah, itu yang bahaya, itu baru dengar bahwa udah ada undang-undang hak cipta tahun 2014. Perhatikan beberapa penerbit masih mencantumkan di halaman copyright-nya itu, halaman keterangan penerbitan Undang-Undang Hak Cipta nomor 19. Orang udah kemana dia masih di situ gitu. Undang-Undang nomor 19, Undang-Undang Hak Cipta lama itu 2002 kalau nggak salah ya. Jadi harusnya dicantumkan undang-undang terbaru. Kemudian ya insya Allah tahu dong 50%, ya 90%, alhamdulillah kalau 90% tahu. Kalau yang ini tahu nggak ini? Ini yang baru nih. Undang-Undang Sistem Perbukuan nomor 3 tahun 2017. Ya. Nah, ini kan gitu ya. Baru dengar juga ya 10% lah.
Kira-kira 50%, 90% bagus gitu. Jadi ada 2 undang-undang yang harus ada di PDF-nya, di filenya teman-teman semua, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Sistem Perbukuan. Mengapa kita perlu tahu? Karena kita perlu tahu hak dan kewajiban kita sebagai penulis, sebagai ilustrator, sebagai editor yang sudah disebut di dalam undang-undang. Nah, saya terlibat di sistem perbukuan ini di injury time, karena pembahasannya sudah lama. Tahun 2016 saya disurati oleh Komisi 10 DPR RI, bergabung saya menjadi tim pendamping ahli, dan dalam tanda petik lawan saya waktu itu adalah pemerintah gitu ya. Jadi berdebat dengan pemerintah soal pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang gitu ya. Praktis waktu itu yang memahami secara akademis, bukan karena saya sombong, tapi memang kan latar belakang saya ilmu penerbitan, itu adalah saya sendiri memang. Di samping saya ada satu lagi tim pendamping Pak Bambang Wasito, beliau mantan atase kebudayaan di London, kemudian mantan Kapus Grapin, dan terakhir Direktur Polimedia di Jakarta. Jadi beliau yang juga turut mengajak saya untuk terlibat dalam rancangan undang sistem perbukuan ini. Nah, banyak pasal-pasal itu, rekan-rekan. Bahkan ya posisi saya kan kaki saya satu di penerbit iya, kaki saya satu di penulis iya. Jadi saya tidak bisa bawa kepentingan-kepentingan masing-masing ya. Karena waktu itu sempat juga royalti itu disebutkan di situ. Ya nggak fair kalau royalti disebut, karena kita harus merujuk royalti itu memang nanti masuk kepada sistem rugi labanya penerbit, dan itu sangat harus lentur gitu. Kalau ditetapkan royalti 15%, 20% itu bangkrut semua penerbit, karena saya tahu betul ya bagaimana untungnya sebuah buku dalam penerbitan. Nah, RUU akhirnya disahkan dan disebutkanlah beberapa pelaku perbukuan. Saya sempat juga heran waktu itu karena pelaku perbukuan editor dihilangkan dari draft awal. Jadi diganti dengan korektor, proofreader. Saya bilang korektor bukan profesi, editor juga. Ya karena waktu itu alasan pemerintah editor itu apa gitu ya, saya lupa. Tapi saya bantah dan akhirnya masuk lagi editor. Ini pengalaman saya bagaimana memasukkan pasal-pasal gitu ya. Untungnya tidak terlalu banyak konflik di dalam rancangan undang-undang ini. Ketua panjanya waktu itu Pak Sutan dari Gerindra, dan saya sangat salut juga beberapa yang aktif itu, termasuk Cepopong ya, kemudian Mbak Yayu Basuki, walaupun mantan petenis dia aktif juga. Awalnya ketua panjanya itu Kang Utut Adianto ya, senior saya di Unpad sebenarnya, dan kami dekat sebenarnya itu karena Mas Utut ini dulu ketua Persatuan Catur Mahasiswa Unpad, saya juga ketua Percama Unpad terakhir. Nah, itu kisah saya tentang sistem perbukuan ini, sehingga di sini ada aspek hukum yang dia berkorelasi atau berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Nah, ini ada bedanya kan kalimat ini. Perhatikan, karena di sini waktu di buku kita selalu nggak terlalu peduli dengan kalimat yang ada, seolah-olah kalimat itu sudah dari sononya begitu. Kalau ada kalimat begini, hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada penulis, berarti hak ciptanya tetap di kita. Hak cipta keseluruhan ya, nanti saya jelaskan. Tapi kalau hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada penerbit, kita udah nggak ada hak lagi, sudah dialihkan semuanya. Jadi kita nggak berhak sama sekali di sini sebagai pencipta. Jadi penerbit itu disebut pemegang hak cipta, walaupun dia bukan pencipta, ya. Nah, tapi kalau ada kalimat begini, nah ini kita dapat pahami hak cipta yang dilindungi tetap ada pada penulis, tapi hak penerbitannya atau hak ekonominya kita serahkan ke penerbit. Namanya nanti hak eksklusifnya ya. Eksklusif punya kita serahkan ke penerbit, gitu kita alihkan. Yang tetap di kita apa? Hak moral nanti namanya. Nah, jadi kalimat ini berbeda memang gitu ya, berhati-hati. Waktu itu ada kasus di saya jadi konsultan di Universitas Terbuka, maka saya cek modulnya. Nah, modulnya itu mengatakan hak cipta dilindungi undang-undang ada pada penulis. Terus saya tanya sama UT penulisnya
sistem bayarnya gimana? Kami jual putus Pak Bambang. Jadi memberikan honor penulisan, kemudian selesai gitu kan. Loh berarti hak ciptanya ada di UT bukan di penulis, saya bilang. Oh ya begitu, karena kalau Anda mencantumkan hak cipta ada penulis, penulis berhak mengalihkan modulnya ke tempat lain gitu ya. Karena kan dia pemegangnya. Nah itu kadang jadi dari sisi ini banyak juga penerbit yang nggak ngerti undang-undang hak cipta. Ya nanti saya cerita juga pengalaman terkait dengan hal ini. Nah ini haki itu ya. Jadi haki itu besar induknya. Hak itu dipecah jadi hak cipta dengan hak kekayaan industri. Maka hak kekayaan industri itu itulah yang kita kenal salah satunya hak paten gitu kan. Kalau kita menemukan mesin ya pakai hak paten bukan hak cipta. Nah, hak cipta lebih kepada seni ya termasuk buku dan sebagainya. Nah, hak cipta itu ada hak moral dan ada hak ekonomi. Dua-duanya punya kita. Otomatis hak cipta itu melekat ketika karya itu jadi. Ya. Jadi hak cipta tidak dilindungi dalam bentuk gagasan. Maksudnya kan kalau di dunia penulisan itu saya selalu membedakan ada author, ada writer kan. Author itu orang penggagas. Dia punya gagasan tapi belum tentu dia bisa nulis. Writer dia bisa nulis tapi belum tentu punya gagasan. Maka kolaborasilah dua orang ini sering. Jadi ada author, ada co-author, ada co-writer. Kalau co-author dia ikut dengan gagasan, ikut bantuin gagasan. Tapi kalau co-writer dia tidak ikut. Nah, hati-hati dengan orang yang tipikalnya writer. Begitu kita ngomong ide, belum jadi nih ide itu. Besok dia udah jadi buku sama dia gitu ya. Besok udah jadi storyboard sama dia. Dilindungi nggak sama undang-undang gagasan kita? Enggak. Ya, makanya hati-hati jangan mengungkap gagasan di Facebook lah gitu kan. Saya punya gagasan begini, besok udah jadi sama yang orang tipikalnya writer. Hak cipta tidak melindungi sesuatu yang masih berupa gagasan. Hak cipta melindungi otomatis sesuatu yang sudah jadi karya. Itu karya itu naskah, draft ya. Walaupun dia bentuk draft tapi sudah jadi bentuk naskah. Otomatis. Tidak perlu dicatatkan, tidak perlu. Ini sudah ditegaskan. Pak Ayib Rosidi tahun 70 berapa tuh 74 sudah bicara di depan parlemen juga menegaskan ini maunya apa undang-undang hak cipta ini. Kami mencatatkan atau tidak? Tidak tegas. Dan Undang-Undang Nomor 28 2014 juga tidak tegas menyatakan bahwa pencatatan hak cipta menjadi kewajiban. Saya agak memprotes hal ini ya, waktu bukan di buku anak, buku ilmiah. Itu ada kewajiban mencatatkan hak cipta di bukunya itu ke Ditjen Haki dan disebutkan wajib gitu. Kata siapa wajib gitu? Nggak ada di kata-kata itu. Pencatatan hak cipta hanya sebagai salah satu alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan. Terus alat bukti yang lain yang mana? Ya buku kita yang ada halaman copyright-nya itu sudah pembuktian bahwa kita yang menulis. Nah itu saya setuju dicatat, saya bilang. Saya setuju dengan Haki dicatat, tapi asal gratis. Jangan dibebankan biaya lagi 400.000. Walaupun itu masuk PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Tapi kan masa penulis juga dipajakin gitu. Penulis ini masih kena pajak tapi lagi diperjuangkan karena buku sudah no PPN ya. Buku sudah PPN-nya. PPH kita mungkin bukan dihapuskan tapi diturunkan. Itu yang lagi diperjuangkan juga. Nah, yang harus memperjuangkan ini memang pelaku perbukuan. Penerbit nggak akan memperjuangkan hal itu karena nggak ada kepentingannya dia dengan PPH penulis ya. Nah, itu hak cipta dan hak moral. Jadi pencatatan hak cipta itu tidak ada kewajiban ya. Ya kan gitu ya. Udah dicatatkan hak cipta dipamerkan di Facebook. Saya mendaftarkan hak cipta. Ini saya sudah dapat pengakuan, bukan pengakuan itu hanya pencatatan saja. Ya kalau jadi ditegaskan di dalam pasal di undang-undang itu bahwa pencatatan hak cipta bukan merupakan pengakuan. Kalau rekan-rekan mencatatkan hak cipta tiba-tiba ketahuan plagiat itu dicabut hak ciptanya. Pencatatannya gugur dengan sendirinya gitu loh. Jadi nggak ada hubungan. Tadi saya sempat ngintip juga pertanyaan ISBN gimana? ISBN juga nggak ada hubungannya dengan hak cipta. ISBN itu tidak ada hubungannya dengan kualitas. Tahun 2019 ada 95.630 judul buku sampai hafal saya yang didaftarkan di ISBN. Belum tentu terbit, iya, karena ada beberapa nyetak 10 nyetak ini.
Kalau nggak diterbitkan gimana? Di blacklist sama perpustakaan. Jadi kalau nggak diterbitkan, laporkan ke Perpustakaan Nasional, balikkan ISBN itu. Dan ISBN tidak ada sama sekali hubungannya dengan kualitas buku atau hubungan dengan hak cipta buku, nggak ada gitu. Itu hanya nomor khas terkait dengan buku ya. Nah, saya melangkah ke perjanjian. Kenapa Indonesia? Indonesia sempat keluar dari konvensi Bern ya. Indonesia sempat keluar dari konvensi Bern itu karena merasa terlalu banyak syarat-syarat. Waktu itu Indonesia tahun 53 keluarnya itu masih memerlukan transfer ilmu pengetahuan. Jadi nggak mau bayar royalti lah istilahnya, penerjemahan. Kita keluar dari Bern Convention ini, kemudian kita balik lagi. Kita daftar lagi Kepres nomor 18 tahun 97, kita kembali ratifikasi Bern Convention sehingga apa yang terjadi di internasional, jadi waktu itu yang kita sempat disebut bangsa plagiat itu oleh Bob Geldof ya. Ketika ada live musik itu, Live Aid ya, yang ada Queen di situ, kita seenaknya saja menjadikan kaset dan disebarkan. Itu Bob Geldof langsung mengatakan bangsa kita bangsa plagiat. Nah, waktu itulah membuat pemerintah kemudian kembali menandatangani Bern Convention, kemudian WTO dan YPO ini. Nah, kita sudah terikat dengan perjanjian hak internasional. Maka kita boleh mencantumkan lambang copyright itu. Walaupun lambang itu lambang yang dibuat oleh Amerika pertamanya itu. Ya, waktu itu kalau ada hak karya cipta mau dilindungi di Amerika, dia harus mencantumkan lambang itu gitu ya. Nah, itu asal mula dari lambang copyright C itu. Nah, karena kita sudah terikat, maka kita pakai undang-undang pakai hak cipta internasional. Tapi undang-undang yang berlaku bukan undang-undang negara lain, undang-undang negara kita. Ya, contoh kasus nih, kita ngambil gambar dari orang lain. Dibolehkan kan sama Undang-Undang Nomor 28 dibolehkan, apalagi untuk kepentingan pendidikan, asal mencantumkan sumber yang valid. Nah, di kita enggak, penulisnya nyantumin sumbernya sumber tautan ya, hyperlink ya. Udah gitu gambarnya diambil dari Tokopedia lah, dari itu yang kejadian di buku pengayaan, begitu ketahuan habis semua sebelum bertempur itu. Ngutip gambar itu seolah-olah tautan itu sudah menggugurkan kewajiban dia. Padahal yang harus dicantumkan adalah nama fotografernya atau nama pemegang hak ciptanya di dalam di dalam pengutipan gambar. Tapi kita mengacunya kemana? Undang-Undang Indonesia nomor 28 tahun 2014. Nah, ini juga harus kita bedakan. Kalau kita nulis pencipta. Ya, tapi kalau ada orang yang bayari kita nulis, dia bukan penciptanya kan, tapi dia pemegang hak cipta. Makanya karya editor, karya editing itu karya cipta baru. Desainer itu karya cipta, ya, yang layout desain itu. Nah, ini ceritanya begini. Pemegang hak ciptanya siapa? Ya penerbit, karena penerbit yang bayar editor, sama bayar desainer, sama bayar ilustrator. Ini kalau kasusnya karyawan ya, ilustrator, desainer, editor. Kalau penulisnya karyawan, maka pemegang hak ciptanya penerbit. Yang bayarin, itu ada di undang-undang. Gitu. Penciptanya kita, tapi belum tentu kita pemegang hak cipta. Gitu. Nah, ada kasus seperti ini. Seorang penulis merasa dia sudah tidak nyaman dengan satu penerbit. Kemudian, atau dia merasa, wah, lebih baik gue nerbitin sendiri nih, lebih untung. Maka dia ambillah karya itu, dia tarik gitu, nggak terbitin lagi. Tapi ketika dia nerbitin, itu desainnya dipakai, hasil editingnya dipakai. Nah, itu udah melanggar hak cipta, teman-teman. Kalau penerbitnya somasi. Anda menggunakan hasil editing. Oh, berarti gimana Pak Bambang? Kalau Anda nerbitin sendiri, ya, mengalihkan, itu kasusnya balik lagi ke naskah awal, naskah mentah yang belum diedit, itu punya kita. Naskah yang diedit itu punya penerbit, gitu loh. Nah, itu hati-hati kita ya ketika mau mengalihkan ke penerbit lain, atau kita bayar kompensasi ke penerbit lain. Itu kasus seperti kasusnya buku setengah isi setengah kosong misalnya, saya ya. Kemudian dari MQ saya ambil, saya alihkan. Kemudian diambil alih lagi sama penerbit Duta. Penerbit Duta bayar ke saya untuk desainnya, desain layoutnya, kemudian untuk covernya, karena mereka nggak mau susah lagi.
ya mereka bayar kompensasi. Nah itu terkait pencipta dengan pemegang. Jadi pemegang hak cipta belum tentu pencipta juga belum tentu pemegang hak cipta. Ya, gitu loh. Kalau kita sudah mengalihkan hasil karya cipta kita gitu. Nah, apa itu hak moral, apa itu hak ekonomi, itu ada dua ya. Kalau hak moral ini sifatnya lengket ke kita, melekat ya, secara abadi, nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar-tukar ya. Jadi hak moral itu hak mencantumkan nama kita sebagai pencipta, itu hak moral. Yang lainnya hak saya nggak mau cantumkan nama asli, mau gunakan nama samaran, dilindungi sama hak cipta ya. Nama alias atau nama samaran, ada nama pena kan. Nama pena itu namanya mirip dengan nama asli, kayak saya Bambang Trim gitu kan, Pamusuk NST Nasution. Tapi kalau nama samaran itu udah beda ya. Kembang Manggis, nah itu udah beda dengan nama aslinya, itu nama samaran. Dulu nama samaran digunakan zaman Belanda untuk menghindari Belanda gitu, kita bersembunyi. Kalau sekarang kan nama samaran digunakan ya untuk menutupi saja gitu. Tapi orang akhirnya tahu juga Terelie ya Darwis gitu kan, sama gitu. Nah itu menggunakan nama alias juga dilindungi oleh undang-undang. Penerbit nggak boleh oh jangan pakai nama asli, nggak bisa dia ya. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Nah pertanyaannya, ngedit itu boleh nggak editor itu? Ngedit itu kan mengubah ciptaan ya. Boleh ketika teman-teman penulis sudah tanda tangan surat perjanjian. Karena pasti ada klausul itu di penerbit. Penerbit berhak mengedit. Oh, udah setuju. Oke, berarti sudah disetujui. Kalau tidak, maka tidak boleh dia mengubah editor. Apalagi melakukan rewrite, penulisan ulang. Mengubah judul nggak boleh gitu ya. Dan yang paling sering dilakukan, ya beberapa penerbit, termasuk penerbit Malaysia pernah kejadian, memutilasi karya. Jadi dia beli karya kita satu, tapi begitu jadi 3 jilid. Kan lebih untung dia. Nah itu juga melanggar hak cipta seseorang. Kalau ada ciptaan dimutilasi, itu ada mutilasi ciptaannya. Bahasa mutilasi. Di keping-keping gitu. Itu nggak boleh. Sama nanti kalau teman-teman perjanjian dengan penerbit satu naskah, tiba-tiba keluar jadi 3 naskah gitu. Perjanjiannya satu. Nah itu melanggar hak moral kita. Ya. Apalagi yang melanggar hak moral? Mencantumkan orang lain di dalam karya kita. Pernah kejadian ini, saya penerbit buku pelajaran, agen naskah, literary agent sebutannya, tapi saya bilang calon naskah, bukan literary agent. Ia ingin menempatkan namanya di awal, di bawah, saya di bawah nama kedua. Nah itu melanggar hak moral jelas. Dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya memanage naskah saya saja untuk menawarkan ke penerbit. Karena dia guru, maka dia berkepentingan nama pertama untuk angka kredit. Saya bilang boleh nama Bapak di atas, tapi nama ketiga. Setelah saya, rekan saya dan rekan saya, itu Bapak nama ketiga. Di dalam dunia penerbitan, ya internasional, konvensi, nama pertama adalah yang kontribusinya paling besar. Nggak bisa pakai home pimpa. Ayo nama pertama siapa gitu kan? Nggak bisa pakai abjad. Alfabetis gitu, nggak bisa. Nama pertama itu udah pasti orang yang punya kekuatan yang paling besar. Maka teman-teman di penerbitan antologi itu nama pertama pengaruh. Artinya dia yang berpengaruh, walaupun tulisannya di awal misalnya, walaupun tulisannya di akhir, dia berpengaruh, paling berpengaruh. Ya makanya proyek-proyek antologi itu sering ya dia editornya, dia juga ikut nulis gitu kan. Dan nama dia nama pertama gitu. Yang lain dan kawan-kawan gitu. Ya karena memang dipandang begitu. Jadi kalau ada penulis 1-2 orang berarti nama pertama. Jack Canfield itu author. Co-authornya siapa? Mac Peter Hansen. Mac selalu jadi orang keduanya Jack Canfield. Nah, Mac kalau mau jadi orang pertama, si Mac Peter Hansen ini, ya dia harus nulis buku sendiri gitu. Nah itu kaitan dengan hak moral ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya hak ekonomi. Nah ini hak jualannya ini, yang ada duitnya itu di sini gitu ya. Nah dia hak eksklusif punya kita dan kita bisa alihkan ke orang lain ya, ke penerbit kah, ke lembaga lain kah, bahkan melalui misalnya kita mau hibahkan saja. Ya sebenarnya orang-orang yang seperti saya royalti mau didonasikan gitu ya.
kalau mau didonasikan udah aja alihkan hak ciptanya, ibahkan gitu ya, wakafkan hak cipta kita ya. Nah itu. Jadi pencipta atau pemegang hak cipta itu sesuai dengan pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan, memperbanyak, mempertunjukkan, mengadaptasi dan sebagainya, sehingga nanti muncul yang namanya hak cipta derivatif atau hak cipta turunan. Naskah itu hak cipta utama. Turunannya apa? Itu yang sekarang populer disebut Pak Sapardi itu ahli wahana. Dari naskah menjadi film, dari sinetron, dari film menjadi pertunjukan gitu ya, pertunjukan drama musikal dan macam-macam ya, ahli wahana itu. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi ada hak turunan. Ini perlu nggak di dalam perjanjian? Ya perlu disentuh. Kalau kita hanya mengatakan memberikan hak ekonomi secara eksklusif kepada penerbit tanpa ada embel-embel hak turunan ini, maka penerbit berhak memfilmkannya, terserah dia. Kita dapat kompensasi, dapat, tapi kita udah sulit gitu ya menuntut negosiasi gitu. Jadi pastikan teman-teman mau menyerahkan semua atau yang diserahkan itu cuma hak ekonomi penerbitan buku dalam bahasa Indonesia. Nah itu harus detail di pasal itu. Atau menyerahkan semuanya. Jadi penerjemahannya punya siapa? Punya saya tetap. Misalnya saya pencipta ya. Seperti Mbak Lasmi Pamunca itu tetap penerjemahannya dia pegang. Ya, dia negosiasi sendiri dengan asing gitu ya, pihak asing. Nanti kan ada ya tentang penerbitan buku asing. Jadi dipegang sendiri sama dia. J.K. Rowling yang terkenal gitu ya. Rowling juga punya hak besar dalam penerjemahan. Tidak bisa penerbit itu semena-mena gitu ya menerjemahkan. Harus izin dia gitu. Nah, salah satu orang yang juga ini Andrea Hirata gitu kan. Ya, misalnya orang mau bikin buku elektronik itu haknya di dia. Dia waktu itu di Ubud Writers itu dia sempat diskusi juga sama saya, Mas menurut Mas di ini kan ya berikan saja saya bilang karena pertama buku elektronik itu juga belum terlalu baik penjualannya, ini masih di Indonesia, tapi bagi kita penting untuk menyebarkan mempublikasikan karya kita nah gitu. Ya, jadi ada pertunjukan, ada pengkonversian ke bentuk elektronik, ini macam-macam. Termasuk yang tidak teman-teman pikirkan mungkin diubah menjadi game, ya, diubah menjadi merchandise gitu ya, kaos. Nah di luar negeri kekuatan karakternya itu sangat luar biasa. Industri kita tidak mendorong ke sana, ya. Korea mendorong ke sana. Korea punya apa itu Pocoyo ya, saya lupa. Jadi ada satu agensi di Jakarta itu, dia ada di Pacific Place. Waktu itu saya masih GM-nya 3 Serangkai, saya ditawari mendapatkan karakter Angry Bird. Angry Bird mulainya dari game ya, bukan dari naskah buku. Kemudian saya ditawari angka advance, uang mukanya itu 500 juta untuk mengakuisisi Angry Bird dalam bentuk buku. Itu hebatnya mereka ya, kapitalisnya mereka. Bukunya ada nggak? Cuman satu bukunya baru satu jadi, Angry Bird itu. Sisanya silahkan Pak Bambang kembangkan idenya. 500 juta ini angus. Terus kami harus dapat lagi 7% dari royalti itu. Wah, saya udah ngitung-ngitung, nggak mungkin. Nggak akan kebayar kalau dari buku. Tapi kalau saya dikasih hak merchandise, saya bisa. Ya boleh Pak Bambang bikin merchandise, tapi terbatas. Mungkin hanya di pembatas buku. Wah, nggak mau saya. Gitu. 500 juta bayangin. Itu yang baru naik daun ya. Ya kalau superhero kayak model Superman itu lebih besar lagi teman-teman. Ya mungkin yang bisa kita murah dapat Upin Ipin mungkin waktu itu ya, atau waktu itu Mas siapa mendapatkan misalnya Sound the Ship gitu ya. Itu mungkin masih murah ya, Marsa gitu ya. Tapi kalau sudah internasional yang terkenal itu mahal sekali harga dari hak ciptanya gitu, hak ekonominya ya. Kalau kita buat sebagaimana mau dibuatin kaos itu beda lagi gitu bayarnya. Nah ini fenomena ahli wahana yang sangat menarik itu Laskar Pelangi. Ya, dia dari film dia ke terjemahan, dari film juga dia ke drama musikal, macam-macam gitu ya. Dan mungkin ya siapa tahu nanti ada yang bikin gamenya Laskar Pelangi, atau ke depan ada yang bikin versi anak-anaknya. Saya lihat juga bukunya Terelie
yang novel itu yang apa lupa saya, suku penunggang layang-layang. Itu novel, kemudian muncul bentuk komiknya gitu loh. Nah itu juga derivatif ya. Jadi satu buku bisa pecah-pecah lagi gitu. Nah itu derivatif ya. Itu hak cipta turunan. Nah tadi apakah akan diserahkan ke penerbit seluruhnya atau tidak gitu. Nah itu yang harus ada di dalam pasal-pasal di hak cipta ini. Nah, jadi penerbitan buku ini kita tidak dapat menafikan bahwa dia aktivitas ekonomi, ada bisnisnya di situ, ya, ada bisnisnya, ada keuntungannya. Tapi yang namanya bisnis juga bisa jeblok gitu. Maka penerbit memang sangat berhati-hati dalam menerbitkan buku yang dia prediksi bakal balik modal minimal laku gitu ya, atau minimal untung gitu. Kalau dia nggak untung, tentu dia tidak akan mau menerbitkan buku kita, ya. Nah ini hasil kesepakatan yang harus dituangkan di dalam perjanjian penerbitan. Nah, saya juga singgung Undang-Undang Nomor 3 yang baru ini, teman-teman mungkin nggak pernah baca ini gitu ya, atau sudah baca sih ada ya, bahwa ada hak penulis itu apa itu coba? Memiliki hak cipta atas naskah tulisannya, tapi dia bisa ngalihkan, itu nomor 2. Ini mengacunya ke Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Nah, yang ketiga itu yang berat bagi penerbit, mungkin ya dalam tanda petik berat, memperoleh data dan informasi tiras buku dan penjualan buku. Ya berarti harus ada klausul pasal itu. Kapan dia dapat laporan penjualan? Ya ada penerbit yang memberikan per semester, ada yang per triwulan. Yang saya tahu grupnya Agromedia itu memberikan 3 bulanan. Kemudian ada yang semester, ada yang tahunan. Nah, tapi ada yang bayar royalti tapi nggak ada datanya. Ada juga datanya mencurigakan misalnya gitu ya. Misalnya bukunya laku 1000 itu datanya bagi saya mencurigakan. Kok ada buku yang lakunya mau ngepas gitu loh. Nah itu returnya berapa itu kan harus ada di situ ya. Nah kemudian membentuk organisasi profesi ya. Kita punya organisasi profesi. Kalau saya memimpin Penpro, ada Pak Nasir Tamara memimpin satu Pena, itu profesi dan boleh profesi itu banyak gitu ya. Kemudian mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya. Jadi ini ada di undang-undang. Nah kalau penerbit dia tidak mengacu ke sini ya dia melanggar hukum ya. Ya disebut nanti wan prestasi, termasuk juga penulis gitu ya. Penulis bisa juga wan prestasi terhadap perjanjian penerbitan gitu. Nah ini kewajibannya mencantumkan nama asli atau nama samaran. Jadi sebenarnya kewajiban yang ringan menurut saya pastilah menyantumin nama gitu ya. Yang berat itu yang nomor 2, mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya. Gitu. Benar nggak ini karya orisinal? Kalau dia nggak orisinal ya dia harus mempertanggungjawabkan karya tersebut. Ya. Nah ini pokok-pokok perjanjian. Kalau tadi saya bahas haki sebentar ya. Nanti pokok-pokok perjanjian penerbitan itu kepemilikan hak ciptanya itu punya siapa harus dijelaskan. Oh tetap di kita hanya memberikan hak ekonomi secara eksklusif, artinya secara khusus kepada penerbit, tidak boleh dipindah-pindahkan lagi. Jadi teman-teman nggak boleh mendua gitu ya. Itu namanya auto plagiat. Ya, nerbitin di nerbitin juga di situ. Naskahnya sama gitu. Cuma ditukar judulnya doang gitu, nggak boleh. Kemudian jaminan orisinalitas karya, walaupun kata-kata orisinal ini sangat sangat bias ya mungkin ya. Maksudnya saya merasa karya yang betul-betul orisinal itu untuk zaman sekarang agak jarang gitu. Pasti ide kita juga dipengaruhi oleh ide orang lain. Yang pasti mungkin fresh ya. Ada karya kita itu betul-betul berbeda dari orang lain gitu. Kemudian jaminan karya bebas sengketa. Naskah ini tidak sedang diperdebatkan, diperebutkan ya oleh orang lain gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai ahli waris misalnya. Kemudian hak eksklusif penerbitan itu dikasih kepada penerbit tadi. Kemudian kepemilikan hak derivatifnya juga harus dijelaskan di pasal supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi sengketa. Bukan hanya di kemudian hari tapi juga di hari kemudian ya. Itu mencakup masalah apakah mungkin difilmkan, apakah mungkin diubah ke bentuk lain gitu. Kemudian tenggat naskah diterbitkan. Jadi penerbit ini agak sulit kalau misalnya dikejar-kejar untuk menerbitkan buku karena mereka ada daftar tunggu. Sehingga biasanya memang ada pasal paling lambat 1 tahun buku itu diterbitkan.
Kalau penulisnya nggak sabar ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ditarik lagi naskahnya misalnya seperti itu. Nah itu ada tenggat. Kemudian batas waktu penerbitan buku. Ya, tadi tenggat itu selambat-lambatnya kapan. Batas waktu ini buku ini akan dieksploitasi hak ekonominya sampai berapa lama? Limitasi 5 tahun, 10 tahun. Kalau udah 5 tahun dikembalikan ke penulis atau negosiasi ulang. Begitu biasanya. Ya, tapi banyak yang pasal ini nggak dimuat. Jadi kondisinya kadang-kadang antara penulis dan penerbit sama-sama tidak tahu. Atau salah satunya tahu. Atau ada yang agak ini ya, agak riskan itu pura-pura tidak tahu. Nah, itu ya. Pura-pura tidak tahu bahwa ada ini gitu lah. Jadi didiamkan saja gitu. Nah, jumlah teras cetakan pertama juga harus disebutkan 3.000 Kak ya. Kemudian disebutkan juga buku contohnya berapa. Dari 3.000 itu 10% diambil 300. Itu tidak dihitung royalti. Jadi penerbit akan cetak 3.300 gitu. Nah, kemudian imbalan penerbitan bentuknya apa gitu kan? Royalti dengan uang muka, royalti dibayar di muka atau beli putus, jual putus kalau di dalam perjanjian. Ya, pembayaran imbalan itu pakai apa gitu ya? Setelah apa gitu ya? Kapan gitu ya? Apakah satu ya tadi kalau royalti apakah terminnya triwulan, semester dan sebagainya. Rabat untuk penulis, kalau penulis ingin jualan dia dapat berapa? Biasanya 30%, nggak ada lebih dari situ, paling 35%. Ya, dia ikut jualan, nah, tapi dia nanti dapat royalti dari jualan itu. Buku contoh untuk penulis juga harus disebutkan, dapat 5, dapat 10, gitu kan. Penjualan obral ini juga yang jarang dilakukan di perjanjian penerbitan. Tiba-tiba buku kita diobral setengah harga, atau bukan setengah harga lagi, udah jadi 5.000-an. Itu kita mesti dapat royalti enggak gitu loh. Nah itu yang harus dipertanyakan ke penerbit. Dapat tapi dari 5.000 ya nggak apa-apa, yang penting dapat gitu kan. Kemudian penyelesaian perselisihan, biasanya musyawarah untuk mufakat, kalau enggak ya ke pengadilan gitu ya. Nah itu pokok-pokok perjanjian. Ini tanya jawab ya, tapi saya ringkas saja nanti karena Unidian pasti banyak juga pertanyaan. Dapatkah hak cipta diperjualbelikan? Istilah yang tepat dialihkan, bukan dijual beli gitu ya. Ahli. Nah, itu dialihkan itu caranya gimana? Diwariskan. Maka boleh juga di perjanjian itu kita nyebut ahli waris kita siapa gitu loh. Ya, suatu waktu ada sesuatu dengan kita, maka sudah jelas ahli warisnya siapa. Dihibahkan bisa, diwakafkan juga bisa. Oh, mau dapat amal jariah jelas. Jadi nulis buku itu belum amal jariah penuh gitu ya. Karena orang masih beli kan. Amal jariah penuh itu menghibahkan dan mewakafkan. Ini yang terjadi di dunia penerbitan Islam di Timur Tengah. Banyak sekali ulama itu mewakafkan, menghibahkan. Ya, tapi ada juga yang hak ciptanya harus dibeli. Waktu saya ke Kairo juga saya punya pengalaman begitu. Mereka pakai secarik kertas saja. Kemudian dia tulis pakai bahasa Arab, tanda tangan berdua langsung halal gitu. Saya membeli langsung di situ beberapa hak cipta untuk penerbitan dalam bahasa Indonesia. Dan saya waktu itu menggunakan guide ya. Kang siapa itu namanya yang dia senior di mahasiswa di sana, kemudian dia membantu saya. Saya cukup menanya daftar isinya apa gitu. Dia nyebutin dalam bahasa Arab kan, saya nggak tahu bahasa Arab. Oh ya, oke, saya ambil ini gitu. Nah itu banyak di Timur Tengah memang mewakafkan, menghibahkan hak ciptanya. Bahkan sempat terjadi sengketa hak cipta juga dari kasus-kasus bukunya waktu itu ensiklopedia, kemudian ensiklopedia Al-Quran, kemudian bukunya Pak Lahtazan itu juga ada kasus juga sempat itu. Wasiat juga bisa, kemudian perjanjian tertulis, nah ini yang biasa dialihkan ke penerbit atau ke orang lain dengan perjanjian tertulis. Dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi hak cipta dialihkan hak ekonomi. Yang dalam arti ini hak ekonomi. Hak moralnya tetap di kita. Orang bisa nggak ngalihkan hak cipta terus nanti namanya nama saya? Nggak bisa sebenarnya. Nama undang-undang tidak boleh begitu. Karena kita tetap punya hak identifikasi dan hak atas keutuhan karya.
hak cipta dialihkan kemudian dipotong-potong boleh nggak? Nggak boleh gitu. Karena itu hak moral ya. Ya kecuali diperjanjikan lain itu aja gitu. Oh, saya boleh dipotong-potong silakan. Itu nggak apa-apa. Berapa lama hak cipta dialihkan? Nah, itu juga ada limitasinya, negosiasi kita 5 tahun. Kalau tidak ada negosiasi atau dibiarkan langsung alih, maka dia otomatis beralih itu 25 tahun kemudian. Jadi hak cipta itu nggak pernah dimiliki walaupun dialihkan oleh ini. Nah, ini kemarin saya berdebat dengan salah satu legal officer. Dia mengacu kepada satu pasal, kalau Anda jual putus otomatis 25 tahun. Enggak begitu. Kalau saya bisa negosiasi kan boleh. Saya negosiasi nih, nggak mau 25 tahun, saya 5 tahun, 10 tahun. Kalau enggak saya serahkan. Itu boleh. Jadi tafsir terhadap pasal ini memang bisa berbeda-beda ya. Tapi saya menafsirkannya bisa dinegosiasikan limitasinya. Seberapa lama. Nah, kalau pemerintah di buku sekolah elektronik itu 15 tahun. Pemerintah kan nanya ke saya waktu 15 tahun itu lama Pak, saya bilang. Yang Pak Bambang ini apa? Ya ininya imbalannya nggak sesuai saya bilang dengan 15 tahun gitu. 15 tahun dibayar 70 juta, 100 juta itu masih kecil saya bilang untuk buku teks ya. Penulis buku teks itu royaltinya 1 tahun aja sudah ratusan juta lebih. Ya, model kayak Pak Martin Kanginan itu dia bisa mengantongi 300 sampai 500 juta untuk royaltinya dia 1 tahun gitu. Itu 1 buku gitu. Nah, jadi ya udahlah kalau mungkin negara kita ibaratnya padamu negeri kan kita berbakti. Negara punya anggarannya segitu. Tapi kapan lagi negara mau memberikan penghargaan luar biasa kepada para penulis gitu, terutama penulis buku-buku teks gitu. Berapa besar persentase royalti? Mulai dari biasanya 5% teman-teman. 10%, kemudian 12%. Ada juga yang progresif, naik ya, setiap cetak ulang dia naik gitu. Jadi kalau ada penerbit yang memberi royalti 15%, 20%, saya orang yang agak bingung dengan rugi labanya dia gitu. Ya, kecuali dia menjualnya tanpa diskon. Kalau dia tunggu jatuh itu bisa. Tapi kalau dia di atas 12% itu udah Gramedia 12% itu luar biasa. Penulis yang memang betul-betul hebat gitu ya. Di atas itu nggak ada gitu. Ya, karena rugi labanya kan terpotong diskon. Diskon di penerbit itu bisa sampai 50%. Ya, kalau kita jual ke distributor dia mintanya 60%. Kita cuma dapat 40%. Ya, maka memang royalti buku pelajaran biasanya 5%, 6%. Karena apa? Karena buku pelajaran itu dicetaknya sampai puluhan ribu, ya kan? Kalau buku umum biasanya 10%, ada yang 8% gitu. Ya, nggak ada yang lebih. Internasional juga seperti itu sama gitu. Nggak ada yang lebih dari 12% itu sudah luar biasa. Ya. Nah, royalti itu nanti lihat penerbitnya pakai neto atau bruto. Kalau neto itu pasti dia dipotong diskon dulu, baru kita dibayar. Kalau bruto dari harga. Jadi hati-hati dengan ini. Oh, saya dapat 10% dari neto, itu sama dengan 5%. Mungkin kalau rabatnya, diskonnya 50% gitu. Nah, berapa lama royalti dibayarkan? Yang tadi udah saya sampaikan ya. Bisa triwulan, semester, per tahun, tanggal berapa gitu kan. Ini banyak teman-teman terkaget-kaget karena penerbit membayar royalti tanpa pemberitahuan, gitu kan, terkaget-kaget. Oh, tiba-tiba ada transfer, kadang dia nggak tahu kan gitu ya, kapan. Jadi penerbit sekenanya saja membayar royalti gitu. Lagi senang bayar ya bayar gitu kan. Nah, ada juga dulu perjanjian penerbitan yang lucu menurut saya ya, penulisnya juga diskusi pada saya. Di situ disebutkan royalti dibayar apabila buku terjual keseluruhannya. Jadi nyetak bukunya 3.000. Nah, ketika buku itu terjual 2.999, dia nggak dibayar royaltinya karena belum terjual semua kan gitu ya. Jadi ditahan gitu kan sampai 2.900 nggak dibayar-bayar gitu loh. Ini perjanjian yang aneh nih saya bilang. Masa royalti dibayar setelah buku terjual? Nggak ada gitu. Royalti itu dibayar dalam termin untuk buku yang terjual dan terbayar lunas. Terjual belum tentu terbayar kan gitu kan, harus ditagih lagi gitu. Nah, udah terbayar lunas baru dibayarkan. Nah, jadi royalti itu ada yang dibayar di muka. Ini hebat kalau teman-teman bisa dapat royalti dibayar di muka, ya.
seperti Pak Tung Desem itu nulis buku Financial Revolution, royaltinya dibayar di muka. Gitu dia. Ya, mungkin orang-orang yang sudah terkenal royaltinya dibayar di muka. Atau royalti dengan uang muka. 50%, 30% dibayar dulu. Nanti dihitungkan. Kadang-kadang hitungnya jadi berutang kita. Karena sudah dibayar uang muka, tiba-tiba royaltinya nggak nyampe segitu gitu ya. Jadi berutang kita sama penerbit. Ada juga royalti dibayar petermin tadi. Kalau honor jual putus ya ini nggak ada ininya teman-teman, nggak ada patokannya. Maka mengapa kita perlu berasosiasi? Mengapa kita perlu bersertifikasi? Supaya kita bisa menetapkan honor, gitu loh. Ya, kalau ada yang menertawakan saya dengan sertifikasi, ya terserah. Kalau Anda hidupnya tidak dari menulis, kalau saya dari menulis, saya berkepentingan memasukkan angka, masuknya tadi juga pemerintah. Ini loh standar biaya umum penulisan, sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu per halaman, selesai, kan gitu kan? Kalau sekarang nggak jelas, kita mau dibayar berapapun nggak jelas. Masih ada kok teman-teman editor dibayar 2.500 per halaman. Ya, masih ada yang dibayar 5.000 per halaman karena nggak ada asosiasi, tidak ada sertifikasi. Nah, ke sana arahnya. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan tersertifikasi, tapi yang paling penting adalah menjelaskan standar kita gitu. Kita ini dibayar berapa sama penerbit? Nggak bisa kita bilang, Pak Bambang harga buku anak berapa? 2 juta, 2,5 juta, 5 juta, 10 juta, jual putus ya. Nggak ada dasarnya. Ya, apa patokannya? Halaman kah? Kepopularitasan penulis kah? Dan sebagainya. Ini nggak ada dasarnya. Jadi yang itu yang kita perlu punya dasar itu. Yang bisa bicara adalah asosiasi. Maka forum penulis bacaan anak ini bisa juga menjadi asosiasi atau bergabung dengan asosiasi besar gitu loh. Supaya kita sama gitu loh. Supaya kita punya suara, di pemerintah punya suara, di industri juga punya suara. Itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Ya. Kemudian dapatkah saya mencabut pengahlian hak ekonomi? Dapat kalau one prestasi. Udah jelas gitu dia harus ngelaporin royalti, nggak ngelaporin, oh itu one prestasi. Udah jelas dia harus menerbitkan pada tenggatnya yang waktu ini, tidak juga, ya itu one prestasi. Tidak melaporkan penjualan, itu one prestasi. Jadi kita bisa ambil alih hak ekonominya. Itu hebatnya hak ekonomi kita itu teman-teman. Nah teman-teman itu punya hak ekonomi itu sampai 70 tahun setelah meninggal. 70 tahun setelah meninggal masih dapat hak ahli waris kita. Berarti generasi keberapa itu? Anak masih dapat, cucu masih dapat, cicit mungkin juga masih dapat. Ya. Betapa hebatnya hak ekonomi. Jadi jangan main-main dengan naskah kita gitu ya. Ya, naskah saya banyak gitu misalnya gitu. Saya tahu itu bisa diterbitkan ulang dan sebagainya. Kalau penerbitnya sudah tutup gitu ya, ya udah saya ambil lagi hak ekonominya. Penerbitnya tutup tuh otomatis balik lagi ke kita. Sudah tidak ada aktivitas kan gitu ya. Nah, itu ini untuk bentuk one prestasi kalau kita lihat ya. Kemudian bagaimana saya berbagi royalti dengan ilustrator? Ilustrator itu ada yang 50-50 dia kekuatannya. Kalau dia ikut mengembangkan naskah. Tapi kalau dia nggak ikut ngembangin naskah, ya tentu kita yang lebih besar. Mau kasih 30 boleh, 20 boleh, bergantung kesepakatan. Ya. Tapi kalau dia ikut sama-sama, baru di 50-50. Gitu. Karena tetap autornya itu yang, makanya di luar negeri banyak ilustrator jadi autor sekaligus. Kayak Seso Tashima, dia ilustrator, tapi dia juga menulis buku. Gitu loh. Nah di Indonesia jarang ilustrator nulis buku, ya. Nah, kebanyakan dia bergantung sama penulisnya. Jadi autornya yang lebih banyak. Nah itu tentang berbaginya, ya. Pembagian ini bisa di luar perjanjian penerbitan, nggak usah disebut di perjanjian. Jadi perjanjian di bawah tangan saja kita bikin lagi akad dengan ilustrator. Kalau penerbit urusannya dengan penulisnya langsung begitu. Nah, apakah ilustrasi yang diorder milik saya? Kalau berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta, ya, karya yang dibuat dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan ini sama ya, si pembuat ciptaan atau si ilustrator, ya, kecuali diperjanjikan lain. Jadi penciptanya itu si ilustrator. Ya. Karena itu Anda dapat membuat perjanjian tertulis kepada ilustrator yang diorder bahwa hak ciptanya punya kita, itu harus ada. Nggak bisa pakai order saja, surat order, pakai akad gitu.
Kalau menurut undang-undang hak cipta itu hak ciptanya punya si ilustrator, walaupun kita bayar dia, gitu. Ya, sehingga dia harus dialihkan dulu dengan perjanjian tertulis, ya. Jadi biasakan selalu bekerja dengan menggunakan akad. Tadi kan ada yang nanya, gimana kalau penerbitnya nggak mau ngasih akad, ya nggak usah diterbitin di situ. Ya, akad itu pegangan kita untuk kasus-kasus hukum, kecuali kita cuek gitu. Udahlah, saya mah nggak perlu, yang penting jual putus selesai, 10 juta saya dapat lumayan, udah mau dia apain terserah, itu nggak apa-apa kalau begitu ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa nanti anak cucu kita akan menikmati, maka itu perlu kita akadkan gitu, otomatis kembali gitu. Dapatkah saya mengelola sendiri hak derivatif? Ya dapat. Makanya teman-teman harus paham hak cipta gitu. Teman-teman harus paham kerjanya agen, literary agent gitu ya, yang penerjemahan. Nanti kan akan dibahas itu, ya. Karena kita bisa dapat dari penerbit gitu, dari penerbit asing hak-hak derivatif ini, atau kita bernegosiasi langsung dengan production house atau PH gitu kan. Itu bisa dapat lagi sesuatu yang besar dari situ gitu. Perlukah saya menyebutkan? Perlu kalau memang kita sadar dengan hal ini. Jadi ahli waris kita sebutkan di dalam perjanjian hak cipta. Nah, Indonesia, Chairil Anwar itu sudah public domain, domain publik, karena dia Chairil Anwar sudah meninggal 70 tahun dihitungnya tahun 2020. Jadi Anda bisa nerbitin puisinya Chairil Anwar, tapi tidak boleh mengubah, tapi tidak boleh menanggalkan nama Chairil Anwar di situ. Itu Anda melanggar hak moral. Hak moral melekat abadi, walaupun penulisnya sudah meninggal. Ya. Berapa rabat yang biasa? Ini tadi udah saya bahas ya, 30%. Kalau mau nego-nego ya 35% kepada penerbit minta tuh. Jangan kurang dari situ. Kemudian berapa buku contoh yang biasa diberikan? Antara 5 sampai 10. Penerbit itu biasanya bikin buku contoh lebih banyak untuk bukti ke Perpusnas, untuk bukti ke pemberi kata pengantar, testimoni, untuk promosi ke media massa dan hadiah gitu ya. Apa itu penjualan obral? Ini yang tadi udah saya bahas. Ada kadang-kadang buku kita itu diobral ya. Dan itu harus ada di perjanjian klausulnya. Saya kira itu ya. Nanti kita banyak dari interaksi tanya jawab. Terima kasih pada rekan-rekan. Saya kembalikan ke moderator Unidian. Silakan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Bambang atas sharingnya yang sangat bernas ya. Kalau saya bilang buat teman-teman yang nggak hadir hari ini atau tidak mengikuti, kayaknya akan kehilangan banyak banget ini pengetahuan seputar perjanjian penerbitan dan terkait dengan hak cipta. Ini pertanyaannya berjibun nih Mas Bambang. Itu beberapa. Tapi saya mau nanya dulu deh, sebagai MC kan saya punya hak duluan nih nanya. Kebetulan Mas Bambang kan ini ya memang seseorang yang memang berkiprah di berbagai penerbit nasional. Dan tadi saya lihat CV-nya udah pindah ke beberapa penerbit. Nah, menurut Mas Bambang sendiri, kita perlu nggak sih punya form khusus yang seragam gitu loh? Karena kan saya pribadi baca kemarin sebelum menjadi host di sini, saya baca beberapa SPP yang saya punya. Itu tuh bervariasi sekali Mas Bambang Trim. Ada yang memang sudah lengkap seperti yang pokok perjanjian Mas Bambang share tadi ya. Ada juga yang seadanya Mas. Menurut Mas Bambang ke depan, baik penerbit besar, penerbit yang kecil atau variety publisher atau penerbit di platform, kira-kira perlu nggak keseragaman form perjanjian ini? Atau ada pendapat lain Mas Bambang? Ya, kalau perjanjian atau PKS, nah ini teman-teman masih banyak juga yang keliru menyebut MOU ya. MOU itu nota kesepahaman, itu biasanya antar lembaga itu B2B, nah, nggak mengatur soal uang dan sebagainya. Jadi nota kesepakatan itu kalau penerbit dengan penerbit gitu ya. Kalau kita itu langsung PKS, perjanjian kerjasama. Nah,
ini memang biasanya khas di setiap penerbit Uni. Jadi tidak mungkin memang diseragamkan kecuali ada perintah negara untuk ya misalnya di Permen nanti undang-undang Permen tentang perjanjian penerbitan gitu harus mencantumkan klausul ini, itu baru bisa. Itu harus ada campur tangan negara. Tapi kalau Oke. hanya tidak bisa diseragamkan. Hanya kita bisa misalnya lewat asosiasi memberikan standar perjanjian sehingga nanti penulis juga bisa negosiasi. Oh, ini kok nggak ada ya klausul ini, ditanyakan saja gitu Iya, ya. iya. Oh, nanti penerbitnya menjelaskan. Nah, pengalaman saya yang menarik itu legal drafter di penerbit pun tidak ngerti soal undang-undang hak cipta ini. Apalagi mereka penerbitan buku gelap itu dia. Itu saya udah berapa orang lewat legal drafter, akhirnya mereka tanya ke saya juga, gimana menurut Pak Bambang ya menafsirkan undang-undang ini kan, karena memang gelap bagi mereka dunia industri kreatif ini salah satunya. Ya mungkin legal drafternya mungkin di backup juga perlu diberi masukan terkait ini ya. Waktu itu kan ada juga persoalan ini dibawa ke backup. Ya saya kira workshop terkait dengan hak cipta ini, perjanjian penerbitan ini perlu diadakan baik untuk penerbit maupun untuk penulis-penulis kita juga atau pelaku yang lain seperti desainer dan ilustrator gitu. Iya. Jadi menjawab pertanyaan saya juga, saya jadi mikir juga tadi Mas Bambang, kalau memang segitu pentingnya kan maunya ada training atau workshop terkait ini ya, kayaknya PR juga nih Kang Ali. Terkait penerbitan, kemudian hak cipta kepada penulis maupun pihak penerbit yang kata Mas Bambang Trim sendiri masih suka ngeblank atau minim informasi ya Mas Bambang. Iya, ya, jadi memang yang tadi kondisi penerbit itu pertama memang tidak tahu, ya. Kedua ada juga yang tidak mau tahu. Ketiga ada juga yang lebih berbahaya pura-pura tidak tahu. Gitu. Iya. Tapi memang kalau saya pribadi sih, mungkin karena saya background hukum ya Mas Bambang, kalau sudah saya baca surat perjanjian penerbitan, biasanya saya tanyakan balik memang ke penerbit, pasal ini kok nggak ada, atau kemudian pasal tentang itu kok nggak ada. Tapi memang saya perhatikan juga kemarin sebelum saya nge-host, ada pasal karet istilahnya ya. Pasal yang menetapkan bahwa di kemudian hari jika ada masalah kita kembali ke Undang-Undang Hak Cipta. Saya perhatikan selalu ada pasal itu. Mungkin ini yang bisa digunakan bagi teman-teman penulis yang belum paham bahwa ini bisa bukan maksudnya dipertanyakan ke pihak penerbit sebelum menandatangani ya Mas. Oke, pertanyaan saya berikutnya Mas, ini kan terkait dengan pokok-pokok perjanjian penerbitan yang sudah Mas Bambang share ya, banyak banget tuh. Nah, buat teman-teman yang masih baru banget, maksudnya boro-boro buka undang-undang perbukuan, boro-boro buka undang-undang hak cipta, terus disodorin pokok perjanjian. Nah, ada trik atau tips dari Mas Bambang, kira-kira poin yang mana sih yang diutamakan untuk dibaca dulu gitu loh. Mungkin mereka nggak banyak yang paham ya, tapi poin apa sih dari poin-poin perjanjian Mas Bambang share tadi? Kan ada tadi pertanyaan segitu banyaknya yang mana ya yang mau yang mau dibaca katanya. Kira-kira ada trik atau tips Mas Bambang supaya meminimalisir problem di masa depan? Ya, di luar negeri itu profesi literary agent itu berkembang. Jadi mereka terbantu dengan adanya agensi-agensi. Itu mirip manajer artis. Tapi di kita kan enggak. Banyaknya yang ngaku literary agent menjadi agen naskah sebenarnya, menjadi calon naskah gitu. Ya, karena ya kita nggak ngikut-ikut perjanjiannya, yang ikut perjanjian yang agennya itu. Padahal kalau yang benar itu yang bernegosiasi adalah penulisnya dengan penerbit. Agennya mendapatkan fee dari royalti. Nah, tadi masalah perjanjian ini ya di Indonesia tadi ya kita bisa tanya dulu senior gitu ya, tanya dulu orang yang paham dengan perjanjian. Nah, kalau klausul yang dilihat itu terutama kepemilikan hak cipta. Kepemilikan hak cipta itu jangan sampai nanti tersebut hak ciptanya punya penerbit, padahal kita hanya memberikan hak ekonomi. Ya kan? Hak ekonominya yang dialihkan, hak moralnya tetap, hak ciptanya secara keseluruhan tetap ada di penulis. Maka nanti ada limitasi. Berapa lama penerbit itu akan mengeksploitasi hak ekonomi kita? Itu perlu ya, 5 tahun, 10 tahun ya, atau sampai
seterusnya gitu juga harus disebutkan gitu kan, sampai seterusnya itu ya misalnya ada buku yang memang ya kayak Balai Pustaka itu menerbitin sastrawan kan masih terus dia gitu ya. Jadi sastrawannya sudah meninggal juga jatuh ke ahli warisnya. Jadi kepemilikan hak cipta, kemudian limitasi dan tentu imbalan. Nah, terkait dengan imbalan tadi, royalti kah, jual putus, kemudian berapa terminnya, ya, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Yang ketiga, derivatifnya. Hak turunannya itu jatuh ke siapa gitu. Apakah ke penerbit atau tetap dipegang oleh penulis gitu. Ya, jadi memang agak sulit bargaining position atau posisi tawarnya penulis pemula. Ya. Yang lebih parah kalau penulis pemula dan pemalu gitu kan. Dia malu bertanya gitu. Nah, jadi dianggap nerbit aja udah syukur gitu kan gitu ya. Diterbitkan aja sudah syukur. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Memang tadi kan Unidian mengutip juga ya. Ini nanti apabila di kemudian hari maka akan merujuk ke undang-undang. Tapi yang lebih kita takutkan apabila di hari kemudian ditanyakan oleh malaikat, gitu kan, Ya, betul. eksploitasi naskahnya itu yang kita clearkan supaya sama-sama dengan akad ini kan iktikat baik. Jadi dengan iktikat baik maka dua-duanya berdasarkan iktikat baik ya. Yang satu sangat jadi simbiosis mutualisme, penerbit membutuhkan naskah dan penulis juga membutuhkan penerbit begitu. Ya, betul. Idealnya memang kesepakatan para pihak ya, Mas. Ya. Dalam perjanjian kan memang harus ada sepakat, ada para subjeknya, penulis sama penerbitnya, kemudian objeknya juga jelas ya, seperti yang dijelasin dari Mas Bambang. Jadi teman-teman sekalian ada paling tidak minimal 4 poin nih. Kepemilikan hak cipta, kepemilikan hak derivatif, batas waktu penerbitan buku tersebut, kemudian imbalan penerbitan itu yang paling minimal untuk bisa dilihat ya menurut pendapat Mas Bambang. Syukur-syukur teman-teman eager untuk belajar lebih banyak lagi dari perjanjian penerbitan. Mas, ini ada sekitar 60 lebih. Saya coba 1-2 pertanyaan, kemudian ada yang raise hand ya, Kang Iwo ya. Ini jadi saya coba dulu yang question and answering dulu ya, Mas Bambang. Ya, silakan. Oke, ini dari tadi ada yang menarik pertanyaannya. Mana tadi? Oke. Nah, ini terkait dengan hak derivatif sih, Mas, dari Hairiah Samsudin. Assalamualaikum Pak Bambang. Senang sekali bisa ketemu di sini. Pertanyaannya, apa saja yang harus penulis siapkan jika ia ingin menerjemahkan sebuah buku dari luar negeri, terutama sehubungan dengan hak cipta penerbit? Jadi ini ada kaitannya dengan hak derivatif kayaknya ya, Mas Bambang ya? Ya. Jadi memang biasanya perjanjian penerjemahan itu B2B, business to business. Jadi antara penerbit dan penerbit. Nah, manakala kita yang memegang hak derivatif tadi, kita pegang nih bukan penerbit, kita harus memerlukan badan. Badan itulah adalah agensi tadi. Literary agent kalau di Indonesia ada namanya Borobudur yang dipimpin oleh Pak Nung Atasana. Nah, kita menunjuk Pak Nung sebagai representatif kita B2B. Itu nggak bisa penulis langsung dengan penerbit. Penerbit nggak mau. Penerbit asing itu penulis B2 person gitu ya, nggak mau dia. B2B, business to business gitu. Nah, yang disiapkan itu biasanya adalah proposal penawaran kita terkait dengan nanti royalti dan advance-nya. Jadi uang muka royalti dan royalti. Nah, sebaliknya dari penerbit sana juga akan mengirimkan company profile mereka dan proyeksi penjualan. Jadi mereka akan cetak berapa buku ini, dijualnya berapa. Kalau kita juga mau menerjemahkan, kita juga diminta begitu. Saya mau menerjemahkan Harry Potter misalnya, ditanya gitu kan, berapa proyeksi Anda menjualnya, kemana aja Anda akan jual, harganya berapa. Itu sama juga nanti penerbit asing juga akan memberikan company profile mereka dan juga proposal dari mereka. Nah, jadi gitu, kalau kita akan nerbitin dari asing, kita harus punya lembaga. Harus punya, kecuali kita self publishing ya, punya lembaga sendiri yang berbadan hukum dan berbadan usaha. Karena mereka pasti business to business gitu. Begitu Nidian.
Ya, terima kasih Mas Bambang. Berarti memang kalau menerjemahkan buku asing itu adalah penerbit antar penerbit ya? Ya, Tidak gitu. langsung ke penerjemah sendiri. Ya, Baik, atau ini ada penerbit antar agen tadi saya bilang, literary agen. agent. Ya. Tapi di Indonesia sendiri agen sudah sampai sudah level bisnisnya Mas Bambang. Sudah Boleh. level bisnis, ya. Oke. Itu PT, ya. Itu Borobudur agensi punya iya. Pak Nung, dan ada juga yang punyanya IKP juga punya agensi itu. Jadi kalau mereka mengaku agensi tapi tidak punya badan usaha, berarti bukan bisnis person ya? Nggak bisa dia, nggak bisa orang ke bisnis gitu, harus bisnis sama bisnis gitu. Oke, siap. Ya. Baik Mas Bambang, ini ada pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman. Assalamualaikum, saya Ridianti dari Cilacap. Jika membacakan buku cerita atau mendongeng ke anak-anak di kelas, kumpulan anak-anak, terus direkam dan di-share melalui media sosial. Ini gimana perizinannya atau bagaimana pandangan Undang-Undang Perbukuan atau Undang-Undang Hak Cipta terkait ini, Mas Bambang? Ya, Bu Rida kan sedang tidak mencari uang kan dari situ. Itu pertama. Tidak untuk dimaksudkan kegiatan komersial. Dan itu adalah kegiatan pendidikan. Maka di dalam undang-undang itu diperbolehkan mengutip, ya, menggunakan untuk kepentingan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersialnya. Jadi nggak ada masalah, Bu. Jadi tinggal dibaca saja, ada beberapa pasal itu terkait dengan ini. Kalau ada somasi ya tinggal masukkan pasal itu loh, kan dibolehkan gitu. Ya, pokoknya nggak ada aspek ekonominya ya? Iya, bukan untuk dijual. Kalau dijual kita yang kena nanti ya pasti disomasi gitu. Ya kebetulan nih di YouTube kan ada yang kalau profesional kan masuk ads tuh Mas, masuk iklan jadi uang. Nah ini berarti masuk ke ekonomi atau belum tuh kalau udah? Ya sudah masuk, ya dia sudah masuk. Ya, dia harus minta izin gitu. Baik. Gitu. Oke, kita coba ke ini ya Kang Iwo, boleh ke teman yang raise hand. Ada Fitri Wardani, kita allow to talk atau gimana nih Kang Iwo? Ini kalau misalnya ada yang mau langsung bisa raise hand ya. Raise hand nanti ini ada satu Fitri Wardani. Fitri Wardani, oke sebentar. Silakan Mbak Fitri ya, lagi di. Silakan Mbak Fitri. Boleh open mic-nya? Halo Mbak Fitri, bisa lanjut dulu. Lanjut dulu. Kita lanjut ke Mbak Widiana Abdullah. Raise hand. Silakan, Diana. Silakan dibuka. Resennya kelamaan jadi capek. Silakan Mbak Widiana di unmute dan sampaikan pertanyaannya. Ya ada di tempat mungkin atau ini oke silakan Diana. Udah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang. Ya, maaf, ini saya mau nanya, kan naskah saya ada di satu penerbit, tapi memang belum ada SP gitu. Baiknya kita minta SP dulu atau bagaimana ya Pak Bambang Trim? Yang udah Terima kasih. Itu ya? Ya, jadi kalau saya baik. Kalau di sistem prosedur itu memang waktu saya aktif di penerbit, saya tidak akan mengolah naskah yang belum tanda tangan perjanjian PKS. Jadi saya ke staf saya, ini harus tanda tangan baru kita olah. Jangan mengolah dulu nanti perjanjian belakangan, nggak boleh gitu. Tapi ada beberapa penerbit yang mungkin karena kesulitan tertentu dia ngolah dulu gitu, PKS-nya belakangan gitu. Nah itu Mbak pastikan ini memang ada PKS-nya atau enggak kan gitu ya. Karena kalau enggak ada PKS tentu kita tidak punya tidak punya hak dan kewajiban kepada penerbit itu. Penerbit juga tidak punya hak dan kewajiban terhadap kita karena secara hukum kan enggak boleh akad itu tidak tertulis gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya. Gitu, dipastikan saja gitu. Ini mau diterbitkan atau tidak? Kalau tidak ya
tentu akan kita alihkan ke penerbit lain. Tapi sepanjang belum ada jawaban jangan dialihkan dulu. Nanti tahu-tahu dua-duanya menerbitkan. Nah, itu yang masalah buat kita nanti dianggap sebagai auto plagiat. Iya. Jadi penulis Widiana, penulisnya mengajukan ke penerbit gitu, Mas Bambang, atau mengajukan? Oh ya, email? ditanya saja. Ditanya. Kalau udah nggak bisa dihubungin, maksudnya berarti kan dia cuek gitu ya. Kalau editornya juga tidak dapat dihubungin dan sebagainya, berarti cuek gitu. Nah, baru kita menggunakan surat resmi pencabutan bukan keberatan atau pembatalan penerbitan gitu. Itu pakai surat kita supaya ada buktinya. Karena setahun tidak ada jawaban, tidak ada keterangan, maka kita membatalkan penerbitan. Sepihak, memang sepihak karena memang nggak jelas kan gitu. Itu boleh dilakukan, daripada nunggu setahun kan nggak jelas gitu. Ada batas berapa tahunnya nggak ya Pak? Idealnya nggak ada. Kayak tadi saya bilang kan beberapa penerbit selalu membuat klausul biasanya 6 bulan sampai 12 bulan, 1 tahun, selambat-lambatnya itu. Tapi kalau udah 1 tahun lewat ya sudah tidak wajar gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Makasih Uni. Ya bisa jadi karena kasus COVID ya, itu juga banyak yang itu sudah force majeure gitu kalau kasus COVID itu. Ya, jadi tidak diperhitungkan tiba-tiba COVID selesai. Tapi biasanya kalau kasus saya dulu juga memberitahu kepada penulis. Ada juga yang mau naik cetak itu saya batalkan karena ternyata lolos di editor. Saya baru tahu kemudian, loh ini bakal rugi kita kalau nerbitin karena nggak akan ada yang saya udah prediksi. Saya batalkan. Saya beri kompensasi penulisnya, ya walaupun kompensasinya nggak besar 1 juta, dan saya berikan naskahnya silakan diterbitkan di tempat lain gitu. Tapi kami tidak memberikan hasil editing dan tidak memberikan desain layoutnya walaupun udah jadi gitu. Ya itu milik penerbit tetap. Nah seperti itu juga ada kasus-kasus yang istilahnya kita ya di luar ini ya, di luar yang direncanakan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Gimana Diana? Cukup jelas ya? Udah, makasih Uni ya, Pak Bambang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Mas Bambang, sebelum kembali ke pertanyaan teman-teman, saya tertarik dengan pembahasan fenomena alih wahana tadi. Yang Mas Bambang contohkan tuh kayaknya Laskar Pelangi ya. Kalau di luar negeri tuh kan yang terkenal tuh kayak Harry Potter gitu kan. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri pengaturan sampai ke merchandise atau pernak-pernik dari Laskar Pelangi itu biasanya diatur pada waktu jadi buku atau setelah beralih wahana itu loh, Mas Bambang. Ya, karena kita jarang sekali kejadian seperti ini, tapi ke depan akan banyak kejadian seperti ini. Jadi sehingga kadang-kadang itu tidak diatur lebih dulu. Diatur kemudian gitu ya, diatur kemudian dengan perjanjian turunan gitu ya, perjanjian bisa saja itu merupakan tambahan gitu ya di dalam perjanjian itu jarang diatur. Nah tadi kalau tidak ada kasus begitu tentu kita bisa ngatur di awal perjanjian derivatifnya punya siapa. Nah, tapi ya tadi ini otokritik buat kita semua ya, kita tuh nggak punya karakter yang kuat seperti yang dilakukan, dan itu karakter yang kuat itu adalah sebuah desain induk, grand design dari suatu negara. Nah negara itu makanya kita perlu itu. Kemarin ada juga yang ngomong ngapain sih buku pakai undang-undang gitu kan? Ya kalau nggak diundang-undangkan negara nggak cuek gitu kan. Nah Korea punya grand design, Jepang punya grand design. Bagaimana mereka menciptakan Kapten Tsubasa, mereka menciptakan Doraemon, itu kan semua grand design gitu. Nah kita nggak ada gitu. Kita masih dengan romantisme Rama, Unyil gitu kan, si Komo gitu kan, bahkan Sapo Jarwo itu malah yang Sapo Jarwonya yang terkenal, yang jahat ya gitu, ada si Aditnya gitu. Jadi nggak ada grand design. Kemarin teman-teman di animasi juga sudah buat itu ya, animasi Indonesia, bahkan yang ada yang badak itu ya.
Tapi itu memerlukan biaya besar. Suatu karakter itu nggak akan kuat kalau hanya buku. Dia harus rempak, ada animasinya, ada ininya. Baru tadi Uni, mimpi kita jadi merchandise itu baru kesampaian. Anak-anak itu bangga pakai tas yang ada karakternya, pakai tempat pensil yang ada karakternya. Nah, Indonesia kurang apa coba? 17.000 pulau gitu. Cuma ya tadi, kalau nggak ada pemerintahnya nggak ke sana, itu nggak bisa kita ngangkat karakter asli orang Indonesia misalnya seperti itu. Dalamnya kan kadang-kadang hak ekonomi yang besar itu justru datangnya dari merchandise. Dari sana, gitu ya. Yang tadi saya bilang, di depan saya disuruh bayar 500 juta coba, hangus gitu, nggak dihitung. Iya. Baik, terima kasih Mas Bambang. Kita lanjut ke pertanyaan di question and answering ya. Oke. Ini Kak Bambang dari Sarah Mantovani. Buku anak saya, jadi dikontrak penerbit selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun penerbit tidak memperpanjang kontrak, bagaimana dengan hak ciptanya? Otomatis kembali. Otomatis kembali ya. Nah, otomatis kembali, tapi kita harus bikin surat ke mereka. Ini sudah melampaui 5 tahun, saya menarik kembali hak penerbitannya. Jadi tetap bikin surat lebih bagusnya. Biar tahu apa tindakan dari penerbit selanjutnya ya. Kadang-kadang kayak saya pribadi nih kasus dengan, bukan kasus, justru hal baik ya menurut saya, dengan buku lama saya di 3 serangkai, saya diberitahu malah dijadikan buku pengayaan kalau nggak salah. Jadi rezekinya diperpanjang, Mas. Ya, jadi buku pengayaan itu hal lain. Jadi maksudnya itu proyek, penjualannya proyek, penjualan bukunya khusus. Itu kan tadinya datang dari umum, buku umum, kemudian tadinya sudah lewat 5 tahun, saya pikir mau saya ambil, ternyata dilanjutkan ke buku proyek. Iya. Makanya biasanya juga penerbit ada klausul proyek kalau itu dinilaikan gitu. Betul. Ada klausul proyeknya gitu. Penjualan proyek itu beda, diskonnya beda, harganya beda. Dia pakai HET, harga eceran tertinggi. Jadi nggak sama dengan harga di buku umum. Ini pertanyaan berikutnya, Mas Bambang, dari Rana Digital Painting. Saat buku kita diterbitkan di luar negeri dan tersebar ke berbagai negara, termasuk di negara kita sendiri ya, royaltinya itu kena potongan pajak 2 kali atau gimana? Dan di Indonesia dan di negara yang kita tuju. Jadi maksudnya apakah di Indonesia potong pajak lagi, terus yang di negara yang kita tuju potong pajak lagi gitu? Ya bergantung di negara mana dia dijual. Yang berlaku kan undang-undangnya kan undang-undang negara itu. Kalau kita dijual di Turki misalnya, ya ikut undang-undang Turki, kena nggak pajak? Ada negara yang membebaskan pajak penghasilan penulis. Tapi kalau di ASEAN sebagian memang memberlakukan, ada yang 5%, ada yang macam-macam ya jumlahnya itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini 70 lebih nih pertanyaannya Mas Bapak. Ini bisa jadi satu buku ya Uni ini. Ya betul, saya kira juga tadi. Baik, ini dari Yuli Kismawati. Apabila di dalam perjanjian tertera boleh menerbitkan dan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk cetak, dan versi digitalnya tetap ada pada pihak penerbit pertama dalam sistem beli putus. Itu apakah kita bisa menawarkan ke penerbit lain? Bagaimana caranya? Ya, itu kan sama dengan ternyata penerbit itu hanya meminta hak penerbitan untuk buku elektronik. Hak penerbitan buku cetaknya dia serahkan ke kita, terserah. Jadi kita bisa membuat perjanjian lain dengan penerbit lain untuk buku cetak. Masalahnya penerbit yang di itu pengennya mungkin dia, saya mau semuanya, nggak mau buku cetak aja gitu. Itu biasanya kesulitan kita. Nah, menarik juga masalah platform ya, kemarin juga mau ramai di platform itu. Dan penulisnya juga disomasi sama penerbitnya gitu kan. Memang dalam tanda petik banyak hal yang disembunyikan dan mereka mengatasnamakan pakai legal drafting, ya saya tahu gitu. Itu bukan, dia tidak mengacu ke undang-undang hak cipta dan undang-undang ini. Jadi beberapa platform itu ada yang bagus perjanjiannya, saya lihat ada juga yang sangat merugikan kita dari sisi, apalagi hak cipta dimiliki selamanya. Loh, selamanya mana bisa selamanya dimiliki? 25 tahun dia udah balik gitu. Jadi kalau kita tanda tangan ini seolah-olah itu menjadi kayak itu,
kayak pengalihan perjanjian secara tertulis, kita alihkan selamanya ke dia. Nah itu yang bahaya itu dari sisi platform. Jadi dia hanya membayar kita berdasarkan juga klik gitu kan, tiba-tiba dia menguasai hak ciptanya gitu. Nah, bagi penulis yang baru mungkin iya yang penting saya terbit gitu. Tapi kan bagi yang memahami ini dunia kapitalis, makanya kalau ada pertanyaan Uni Dian itu ada coffee lab dengan copyright. Copyright itu istilah yang kita terjemahkan keliru kita. Kita menerjemahkannya kan hak cipta. Ya, copyright itu adalah right to copy, hak untuk memperbanyak gitu, bukan hak cipta gitu. Beda gitu ya. Hak untuk memperbanyak buku itu suatu musik apapun itu bisa kita perbanyak. Nah, aliran hak untuk left gitu ya, untuk meninggalkan hak to left gitu kan. Jadi memang di WA group itu ada coffee lab sebenarnya Uni, hak untuk meninggalkan gitu. Hak to left dari WA group gitu kan. Hak to left ini memang dia anti dengan kapitalisme. Menurut dia, ketika seseorang mempublikasikan karyanya, itu sudah milik publik gitu. Jadi bebas saja. Nah ini yang ditanyakan juga terkait dengan common sense di ilustrasi. Memang ya terserah teman-teman ilustrator itu ada yang memberikan common sense terhadap hasil ilustrasinya. Ilustrasinya boleh diapa-apain, boleh diubah silakan. Ya sama dengan Coffee Lab begitu. Buku yang Coffee Lab itu bukunya boleh Anda pecah-pecah, boleh Anda akui itu punya karya Anda, terserah. Nah, tapi kan itu boleh dilakukan oleh orang-orang yang saya kira ya sudah tidak memerlukan ekonomi lagi, atau berpikirnya memang sudah ya udahlah pokoknya saya nyiptain. Tapi kalau kita kan memang mungkin ya penghasilan kita dari sini gitu loh. Jadi nggak mungkin kita copyleft-kan gitu. Ya kalau saya nggak mau beraliran copyleft, bagi saya copyright tapi saya hibahkan misalnya gitu. Saya wakafkan gitu kan. Saya wakafkan, buku saya ini mau diperbanyak tapi nggak boleh diubah-ubah gitu kan. Boleh diperbanyak apapun. Nah itu namanya wakaf dan itu boleh di dalam perjanjian undang-undang hak cipta gitu. Baik. Ini pertanyaannya memang banyak yang mirip juga sebetulnya Mas Bambang. Saya coba kembali ke pertanyaan saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya sebuah buku dibuat secara duet, pembagian hak-hak penulisnya itu gimana sebetulnya Mas? Perjanjian. Iya. Salah satunya pasti ada yang utama. Nggak bisa dia seimbang ini. Salah satunya pasti ada author. Yang satunya lagi co-author. Punya ide. Nah, maka yang author ini dapatnya lebih banyak. Masih gitu. Nggak mungkin ada orang yang sama-sama berimbang idenya gitu. Pasti ada salah satu yang utamanya. Gitu. Dan itu di perjanjian undang-undang hak cipta juga disebut. Harus ada satu yang jadi utama. Dan itu tentu yang utama itu yang akan mendapatkan imbalan lebih besar. Sebaiknya memang pakai perjanjian hitam di atas putih kalau udah seperti itu ya Mas ya? Kalau kita dengan yang kedua, yang penulis kedua, kita di luar perjanjian PKS-nya penerbit. Iya. Nah, gitu. Nggak dicantumin di klausulnya penerbit. Oh, tidak di klausul ya. Ya, yang di penerbit kan hanya dua pihak saja, saya dan penerbit, tapi saya ini autornya gitu. Nah, perkara saya dengan si Anu, nanti saya bikin perjanjian sendiri. Gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Selamat siang Mas Bambang dari EKOS. Senang sekali bisa bercengkrama. Izin bertanya, bagaimana seandainya dengan sistem terbit berbayar atau kita kenal self-publishing, ini mungkin salah pengertian ya Mas, yang semua biaya editing, layout, desain cover dari kita penulis kepada penerbit. Nah ini kedudukan hukumnya gimana nih Mas? Ya, penalty publisher, istilahnya penalty publisher itu penerbit bersubsidi, penerbit berbayar. Nah, kita bayar apa nih ke dia kan? Pertama kita membayar desain, kedua membayar penyuntingannya, ketiga membayar pencetakannya. Ya. Nah, otomatis itu juga harus diperjanjikan apakah desain, layout dan editingnya itu menjadi milik kita, gitu kan? Jadi memang ya mohon maaf nih kalau misalnya ada teman-teman yang ada bergerak di penalty publisher, ya kadang-kadang saya serba salah, kadang-kadang Pak Bambang nih buka-bukaan gitu ya, memang buka-bukaan nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau ada penalty publisher yang murah sekali, itu pasti PDF-nya nggak akan diberikan kepada Anda.
Desain, layout, editingnya di mereka, dan Anda hanya boleh mencetak lewat mereka, gitu. Karena apa? Biasanya peneliti publisher itu punya mesin cetak, gitu. Supaya terus ada makanannya. Ya, beda kalau misalnya peneliti publishernya agak mahal nih, itu diserahkan. Ya, saya punya peneliti publisher mahal, saya serahkan. Gitu ya. Setelah selesai nih hasil editingnya, PDF high resolutionnya sama InDesign package-nya diserahkan. Nah itu beda. Jadi ada perjanjiannya, ada harusnya gitu loh. Nah makanya kita tanya nih, kalau kita nyerahkan ke peneliti publisher kita bayar nih, biasanya kita bayar cetaknya doang gitu. Dikasih 10 eksemplar gitu ya. Kita bayar desainnya. Pertanyaannya dia ngasih kita nggak itunya PDF-nya? Enggak, ya berarti di dia gitu loh. Nah, terus kita berhak nggak terhadap PDF itu? Ya kan kita udah bayar gitu kan. Cuman bayarnya mungkin bayar minim gitu kan. Dia ngitungnya mungkin ngeditnya 500 perak, maka kami nggak akan berikan hasil editingnya. Kami hanya buat honor aja. Nah itu terkait dengan peneliti publisher. Itu bukan saya publisher ya teman-teman. Saya publisher itu kalau lembaganya punya kita. Kita yang nulis, kita yang mengelolanya, tidak harus kita yang layout, kita yang ngelolanya, kita yang jual, itu baru saya publisher. Lembaganya punya kita, gitu. Tapi kalau lembaganya punya orang lain, dia bilang layanan self publishing, bukan itu layanan peneliti publishing. Wong namanya nama dia kok, nama penerbitnya bukan nama kita, gitu ya. Nah itu tolong dibedakan antara istilah itu self publishing dengan peneliti publishing, ya peneliti publisher istilahnya. Begitu nih. Baik. Terima kasih Mas. Ya. Kita kembali ke yang raise hand ya, Kang Iwo ya. Ada Betty Berlian Sari. Oke. Saya buka ya untuk Mbak Betty. Oke, Silakan. Kang Ali kenapa? Kang Ali? Satu pertanyaan terakhir. Di mute Mbak kan Betty. itunya suaranya nggak ada. Satu pertanyaan lagi Uni ya. Ya, Satu oke. pertanyaan lagi, habis itu kita closing statement ya. Siap. Oke, siap. Ya, Silakan, Mas. terima kasih saya sudah diberi kesempatan. Maaf ini off cam. Ya. Saya termasuk penulis yang masih pemula dan baru ya antologi tadi ya tulisan saya. Nah, bagaimana jika kemudian di penerbit antologi tadi tutup itu penerbitannya. Sementara saya kan tidak punya PDF-nya, saya hanya punya cetakan bukunya gitu ya. Nah ini bagaimana jika kemudian saya ingin menerbitkan lagi gitu. Misalnya saya menjualnya gitu kan, saya menjual dengan ya harga saya gitu. Nah ini mohon penjelasannya, mohon bimbingannya. Terima kasih Pak. Bu Betty, antologinya itu nulis beramai-ramai atau Bu Betty sendiri nulis antologi? Beramai-ramai. Beramai-ramai. Nah ini agak sulit karena yang rame-rame itu punya hak cipta semua terhadap tulisannya masing-masing gitu. Jadi kalau penerbitnya tutup ya yang rame-rame itu bersepakat mengalihkan penerbitannya begitu. Atau bikin penerbitan sendiri kayak tadi bukan saya publishing ya, begini publishing sendiri beramai-ramai menerbitkan gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau tutup itu udah otomatis balik lagi hak penerbitannya kepada kita gitu. Nggak akan diteruskan oleh mereka kan gitu. Nah itu Bu Betty harus mendapatkan kesepakatan dari teman-teman yang lain untuk menerbitkan di penerbit lain begitu. Baik. Ya. Terima kasih Mas Bambang. Mbak Betty kira-kira cukup ya? Kebetulan kita sudah jam 15.20. Tidak terasa nih Mas Bang, sebetulnya pertanyaannya bejibun. Cuman terkendala waktu udah mau jelang asar ya insya Allah. Ada statement penutup atau dari Mas Bambang terkait hak cipta dan penerbitan perjanjian penerbitan ini? Persilakan Mas. Ya baik. Jadi intinya dari kelas kita atau dari webinar kita ini adalah pentingnya melek hak cipta. Karena hak cipta itu adalah hak kita yang dapat dieksploitasi oleh orang lain. Nah, kalau dieksploitasi orang lain, kita berhak terhadap imbalan. Dan satu lagi, bahwa imbalan yang kita terima ini bisa sangat panjang sampai ke ahli waris kita. Kalau kita sudah tidak ada di dunia lagi, anak kita, cucu kita, cicit kita masih bisa menikmati. Maka itu jangan bermain-main waktu berkarya.
bikinlah karya yang monumental supaya ya katakanlah karya kayak beberapa penulis ya Enid Blyton ya gitu-gitu ya, karya-karya yang tetap hidup di zamannya, pada zaman sekarang, pada zaman nanti, dan sehingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, melek hak cipta ini bukan untuk kita, saya garis bawahi, bukan untuk kita melawan penerbit ya, dalam tanda petik, atau bersengketa dengan penerbit, karena penerbit itu mitra kita yang juga sangat penting ya, dan penerbit itu juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk berinvestasi di buku kita gitu. Nah, itu kita harus hormati juga. Tapi tadi saling menghormatilah, itikat baik, maka kita perlu melek hak cipta. Nah, ada satu hal yang belum bisa dilakukan di Indonesia, bahwa sebenarnya di dalam Undang-Undang Hak Cipta, naskah kita itu bisa menjadi, buku kita itu bisa menjadi jaminan fidusia. Intinya teman-teman bisa mengagunkan, bukan hanya SK PNS, tapi ini belum nggak semuanya. Bank juga belum berani, Pak saya mau pinjam kredit pakai buku gitu kan. Nah, padahal di undang-undang sudah ditekankan bahwa naskah kita, buku kita bisa jadi jaminan fidusia yang akan diatur dari peraturan perundangan yang lainnya gitu. Nah, jadi tadi satu istilah saja Uni, yaitu mari kita sama-sama melek hak cipta untuk memahami dan saling menghormati hak dan kewajiban kita sebagai penulis, desainer, ilustrator, dan sebagai pelaku perbukuan. Yang terakhir adalah tolong dibaca Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Sistem Perbukuan berikut PP-nya, supaya kita memahami posisi kita saat ini. Terima kasih, mohon maaf jika belum dapat menjawab semua pertanyaan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Bambang Trim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita hari ini begitu banyak dapat informasi dari praktisi yang bisa dipercaya pengalamannya untuk mengenal tentang hak cipta dan perjanjian penerbitan ini. Saya sebagai host bersyukur sekali diminta teman-teman di GPC untuk nemenin Mas Bambang karena dapat informasi dan pengalaman. Teman-teman juga seperti kata Mas Bambang tadi, jangan lupa untuk melek hak cipta karena ini adalah hak kita juga untuk menjaga istilahnya hak penerbit dan penulis, menghargai hak penulis dan penerbit sendiri agar supaya kita ke depannya itu dalam melaksanakan kegiatan kepenulisan ini lebih nyaman ya, karena Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Sistem Perbukuan itu mengatur semua hak dan kewajiban penerbit dan penulis sendiri. Sebelum saya tutup kegiatan ini, alhamdulillah teman-teman sekalian, nanti insya Allah PDF-nya boleh dibagikan ya Mas Bambang Trim ya. Silakan. Ya, insya Allah dari pihak panitia akan membagikan PDF yang jangan tidak dibaca ya teman-teman, terutama poin-poin perjanjian penerbitan, kemudian Undang-Undang Hak Cipta kata Mas Bambang tadi itu gampang banget nyarinya, tinggal di googling juga bisa. Kalau mau pakai lembar negara yang lebih sahih juga bisa pakai itu. Nah besok insya Allah nih kegiatan Festival Literasi Bacaan Anak Indonesia itu berlanjut dengan Book Talk ya, tentang bagaimana menerbitkan buku di luar negeri. Nah, teman-teman jangan lupa daftar di Telegram. Ini Mbak Vita Cakra, Kak Fitra Cakra akan mewawancarai dua perempuan keren, Mbak Rana Halim dan Mbak Anita Chandra. Beliau-beliau ini yang sudah bukunya diterbitkan di penerbit luar. Mbak Rana Halim adalah ilustrator sekaligus penulis, kemudian Mbak Anita Chandra adalah ilustrator sekaligus penulis sekaligus penerjemah. Insya Allah besok di jam yang sama, pukul 13 sampai 16 sore bersama Kak Vita Cakra. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan door prize dari sponsor, yakni dari teman-teman GPC sendiri, Forum Penulis Bacaan Anak, Lingkar Pena, Ayo Dongeng Indonesia, Kalamata, Winner Class, Kurcekas, GPMB Kota Madya Bandung, Sambil Book, Penerbit Kido, BIP, Norabuk, Tiga Serangkai, Indiva, Penerbika, Pustaka Al-Kautsar, Kanak, Argromedia, Cabaca, Storia, Let's Read. Masya Allah, banyak banget hadiahnya ya Kang Ali, Kang Iwo. Ini cuma diberikan kepada mereka yang aktif bertanya
hadir di festival ini dari awal sampai akhir, insya Allah nanti sampai tanggal 28 Maret ya, 28 Maret. Kemudian meramaikan kegiatan ini dengan share di media sosial. Nanti ada tim kami, tim rebahan ini, Kak Teti Ezo Kenzo, Kak Tria Ayu, Kak Dedeu, Kak Ina Inong yang akan memantau teman-teman yang aktif di acara ini. Insya Allah nanti akan diumumkan di akhir acara. Banyak ya teman-teman, jangan pokoknya pantengin terus deh informasi ini. Insya Allah saya juga akan balik lagi nanti bareng Kang Iwo sama Teh Ari di tanggal 21 Maret di jam yang sama insya Allah. Demikian acara kita hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena dimudahkan, dilancarkan. Begitu banyak berkah dan rahmatnya atas ilmu ini. Saya sebagai host sekaligus MC dadakan mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau kalimat yang mungkin kurang berkenan atau tidak begitu jelas. Sekarang saya kembalikan ke Kang Ali Muakhir. Silakan Kang Ali. Iya, baik. Terima kasih Unidian. Terima kasih Mas Bambang. Iya. Dan teman-teman yang sudah gabung. Ini pertanyaan ada hampir 87, jadi memang jadi buku benar Mas Bambang ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Mas Bambang ada buku juga yang tentang haki dan bisa di-share di teman-teman. Nanti juga share lagi insya Allah. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti acara selama seharian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi tetap hidupkan literasi di Indonesia. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Salam Urban Clan. Mas Rahman, kirain siapa? Memantau Mas Rahman. Kang Rahman. Ini foto dulu nggak Kang? Nggak ya? Oh ya, Teteti, foto dulu Teteti. Kak Teti mah udah siap. Teteti, halo. Siap. Tadi udah candid. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Ntar lagi ya. Udah? Ntar lihat dulu bagus nggak? Bagus. Salam literasi. Salam literasi. Oke, 1, 2, 3. Sip. Udah cukup. Siap. Unidian, tadi ada yang usul ini pertanyaan yang tidak terjawab. Ini gimana kalau bisa nggak dijawab karena ini pertanyaannya kan penting semua. Ini kalau misalnya Uni nanti konsul juga ke Pak Bambang. Pertanyaan yang Uni nggak ngerti nanti geser ke Pak Bambang. Ini boleh nggak katanya soalnya Ya, ini boleh. materinya daging semua atau bernas semua. Cuma memang rata-rata kan memang peserta kali ini awam gitu, awam Ya, apa jawabnya Kang Iwo? Pakai voice note? Dijawab pakai buku aja Mas Bambang. Jawab pakai buku. Tadi saya lihat berapa nih? Mas Bambang. 77 ya? 87 pertanyaan. 87 97 Mas Bambang yang sudah dijawab 20. Iya. Mungkin kan habis itu yang di bawah nih ada yang komen juga pertanyaan saya juga belum dijawab katanya. ya kelar festival kali ya Kang, maksudnya semacam rekap ya. Nanti saya coba tanya, saya coba jawab. Nanti kalau nggak ngerti saya nanya ke Mas Bambang. Iya. Ini bisa direkap, pertanyaannya bisa direkap. Sudah. Bisa. Mas bisa. Pertanyaannya sudah saya rekap, jadi nanti saya serahkan ke Uni ya. Ya. Ini mungkin yang bisa jawabin dulu, yang bisa dijawab, yang nggak bisa dijawab dilempar ke Pak Bambang. Iya, siap. Lemparin ke masternya. Jadi paling nanti di grup peserta saya sampaikan mungkin insya Allah. Ini kita tidak bisa menjanjikan, tapi mudah-mudahan ada waktu nanti narasumber untuk menjawabnya. Ya. Baik. Mas Ali tadi ada yang kurang. Iya Mas. Ya, ada yang kurang. Jangan lupa 3M tadi. Jangan lupa. Oh iya benar. Tadi itu sebut sip Mas Bambang, makasih banyak Mas Bambang ya. Sama-sama Mas Ali. Saya izin lab ya.
Ya, monggo Mas silakan, Bambang. Pak. Matur suwun. Ya, ini bukan coffee lab tapi lip. Pak Rahman juga terima kasih sudah Terima standby. kasih Pak Rahman. Pak Rahman udah dari Ya. pagi, Pak Rahman. Makasih banyak. Ya. Kapan kita ngopi-ngopi itu? Nah, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Jangan lupa absen. Sudah dikirim ya? Udah ya? Udah dikirim. Dikirim ulang nih. Tetapi rekaman jangan lupa ya. Siap, sekarang mau di stop.